asesor atau auditor supaya dapat ISO misalkan, itu setengah mati. Ya, saya nggak usah memvalidasi ya, tapi Bapak Ibu sebutkan banyak sekali perusahaan di berbagai bidang itu. Saya tahu banyak sekali internal IT-nya yang mungkin eh, tidak tidak sementereng dari perusahaannya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena ada knowledge yang belum dipahami bagaimana mengangkat sebuah unit IT dalam organisasi menjadi unit yang memang bisa memberikan dampak, tidak hanya dampaknya itu bisa membantu bisnis digitalisasi, tapi IT-nya sendiri bisa berjalan dengan efektif. Apakah harus jago banget technical? Nah, kalau kita bicara IT manager, nanti kita samakan dulu persepsinya ya, di level mana IT manager yang kita maksud, yang saya maksud. Oke, baik. Sudah ada 37 orang, udah banyak ya. Mungkin ada teman-teman juga yang diberikan kesempatan untuk diskusi. Sekali lagi, ini adalah webinar terakhir sebelum kita tutup nih di fase ini gitu ya. Jadi nanti mungkin teman-teman fokus saja. Kami sedang mempertimbangkan kan ini webinar terakhir, apakah kami akan membagikan rekamannya atau tidak, gitu ya. Jadi tetap saja fokus dari awal sampai akhir supaya nanti kalau kami tidak membagikan rekamannya, misalkan kapan-kapan ada webinar lagi boleh riset nanti kami persilahkan gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut lagi seperti itu. Jadi ini ada webinar terakhir di batch keempat ya hari ini, batch keempat. Dan saya kira saat ini sudah ada 36 sorry, 36 orang, kita akan mulai saja. Izin share screen Bapak Ibu sekalian, di sini sudah terlihat ya. Namanya jadi IT manager. Menjadi itu dari yang bukan menjadi IT manager, bagi IT manager bagaimana cara menghandle pengelolaan IT-nya yang efektif. Oke, saya sendiri di perusahaan konsultan udah lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Total di IT saya ada 25 tahun. Udah lama banget, kebayang ya. Udah tua berarti Pak, ya. Udah cukup lama di IT. Makanya kami mengadakan webinar ini untuk memastikan bahwa apa yang menjadi pengalaman saya selama 25 tahun di IT dan 20 tahun di jasa konsultasi IT, itu kami bisa sampaikan dan kami bisa share. Saya telah membantu 325 plus customer, 765 plus project ya, dan 125 plus customer yang implementasi sistem, tapi bukan sistem seperti ERP, bukan sistem accounting, bukan sistem human resource management system, bukan, tapi sistem yang digunakan oleh IT. Apa itu? Software IT service management, termasuk software helpdesk, enterprise arsitektur atau software untuk arsitektur IT, monitoring tools dan sebagainya. Jadi software-software untuk IT memang. Jadi kalau ditanya pernah nggak implementasi ERP? Pernah. Dulu MFG Pro dan Oracle ya. Tapi sebagian kecil saja experience saya. Justru saya bergerak akhirnya di jasa konsultasi untuk IT, bukan untuk bisnisnya, bukan untuk bikin aplikasi bisnis dan sebagainya. Karena saya merasa justru kekuatan saya di sana, pengalaman saya lebih banyak di sana. Oleh karena itu, fokus saya adalah di IT governance dan IT management. Jadi bagaimana tata kelola IT, bagaimana manajemen IT. Nah, makanya cocok banget untuk teman-teman yang ingin menjadi IT manager yang efektif atau yang lebih efektif kalau memang sekarang sudah menjadi IT manager. Nah, jadi kebayang ya kalau saya jasa konsultasi, saya pasti berhubungannya bukan dengan programmer. Kalau saya jasa konsultasi berhubungannya bukan dengan orang network engineer, berhubungan dengan mereka, konteksnya assessment. Tapi yang engage dengan saya adalah minimal IT manager. Ada GM IT, ada direktur IT. Seperti itu. Dan ada hal yang penting banget yang banyak sekali manajer IT itu belum paham gitu. Di dalam mengelola IT itu seperti apa. Karena kalau kita bicara bisnis, kalau saya bolak-balik dalam penyusunan strategi planning IT, diskusi atau interview direksi, mereka tuh simpel sebetulnya keinginannya. Bukan ingin IT manager itu yang jago banget teknis, bukan sebetulnya. Tapi mereka itu ingin jembatan yang bisa membuat bisnis itu mengerti IT itu ngapain sih gitu. Udah ngeluarin duit banyak itu ngapain, kok gini aja, kok nggak terasa dan sebagainya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman ini saya ingin berbagi di malam ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hal ya, teman-teman sekalian. Baik bagi yang sudah jadi manajer, menjadi manajer yang lebih baik, manajer IT tentunya. Bagi yang sedang assessment diluluskan atau dimuluskan gitu ya. Bagi yang belum ya ini menjadi knowledge yang saya pikir menjadi bekal nanti pada saat menjadi manajer IT. Nah,
Pada ujungnya, kalau kita bicara mengenai karir IT kan macam-macam ya, tapi mengerucut ke manajer IT, GM IT, atau direktur IT. Kalau di perusahaan. Kecuali Bapak Ibu misalkan, Pak, saya mau jadi konsultan di prinsipal, itu agak berbeda. Webinarnya bukan di sini. Kenapa? Kalau jadi di prinsipal biasanya harus paham di satu di satu area, entah teknologi area, entah jasa konsultasi atau services yang diberikan oleh prinsipal atau vendornya. Agak berbeda. Nah, kalau di sini adalah manage unit IT atau manage organisasi IT di internal perusahaan. Kita sepakati dulu di sana. Ya tentunya tidak gitu-gitu aja karirnya. Tapi ada semacam akselerasi, oleh karena itu malam ini siapa tuh bisa menjadi akselerator teman-teman semua ya. Oke, ketika kita ingin punya karir yang agak meroket atau meroket malah ya, gantung ya. Kita ada di organisasi mana. Maka kita harus tentukan tipe atau jenis perusahaannya. Agak berbeda nanti jalur karir di end user sebagai IT manager inginnya misalkannya atau ke atasnya seperti apa sampai jadi direktur IT, bahkan direktur bisnis banyak loh Pak. Dulu manajer IT yang saya mungkin 20 tahun yang lalu ketemu gitu ya, sekarang udah jadi direktur bisnis, bukan lagi direktur IT. Benar-benar direktur utama bisnis. Nah, kemudian karena penting banget nih menentukan tipe organisasi. Nah, Pak, saya ingin jadi IT manager tapi berkarir di vendor, itu agak berbeda tuh. Anda itu IT manajernya yang mengelola IT-nya vendor atau menjadi konsultan, itu harus harus ditentukan dari sekarang ya, seperti itu. Petnya seperti apa? Pahami proses bisnis perusahaan karena biasanya IT manager yang berhasil dianggap dan dihormati di sebuah perusahaan adalah yang paham proses bisnisnya. Bukan yang paling paham tentang konfigurasi network, Pak, bukan. Bukan seperti itu. Bukan yang paling paham mengenai database, bukan seperti itu. Kita bicaranya akselerasi karir ya. Karena at the end, kita tuh akan ada di posisi di mana kita makin dekat dengan bisnis, makin dekat dengan manajemen, makin dekat dengan direksi, kan gitu kalau ke atas ya. Bahkan dengan shareholder, kalau itu perusahaan keluarga atau perusahaan patungan, bahkan kalau misalkan jadi direksi mungkin dipaketkan jadi direksi yang dipilih oleh pemegang saham gitu, dan seterusnya. Jadi pahami proses bisnis perusahaan. Kemudian pelajari skill yang dibutuhkan. Skill untuk akselerasi itu apa? Pak, saya sampai jago banget nih konfigurasi semua perangkat jaringan Cisco. Itu akan bagus di vendor yang merupakan sistem integrator Cisco. Akan bagus di prinsipalnya Cisco. Pak, saya pokoknya tahu banget deh mengenai server HP. Nah, itu di prinsipal nanti. Di vendor yang jualan HP dan seterusnya. Agak berbeda. Tapi kalau bekerja sebagai IT di perusahaan, akhirnya jadi IT manager, kepala divisi atau GM IT, kemudian direktur IT, bukan itu yang dibutuhkan. Ini bukan Pak, ini teorinya riset dari mana? Oh, udah pasti kalau ratusan perusahaan itu saya bolak-balik ketemu dan saya sampaikan, insya Allah valid Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentukan channel untuk akselerasinya. Channel itu apa sih Pak? Contohnya, kalau di perusahaan Bapak Ibu ternyata sudah diusahakan mentok, seniornya banyak banget, kondisi politisnya terlalu tinggi dibandingkan penghargaan terhadap kompetensi skill sebagai IT manager, mungkin channelnya adalah berkarir di luar perusahaan itu. Artinya pindah kerjaan, Pak. Yang jadi IT manager juga, yang nyari IT manager perusahaan banyak. Seperti itu. Kadang-kadang kita mau berapa lama spend waktu di perusahaan. Kecuali gini, kecuali ya udah saya oke di perusahaan ini, gajinya oke, kerjanya oke, nunggu aja posisi manajer, itu lain hal ya Pak ya, gitu ya. Kita bicaranya akselerasi. Terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dan skill walaupun sudah jadi IT manager, pasti ada suatu atau lebih hal yang kita masih bisa pelajari. Nah, yang biasanya mendongkrak IT manager untuk bisa sukses di dalam mengelola IT-nya, itu kita harus mempelajari bagaimana pengelolaan IT dan bagaimana tata kelola IT. Di sini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau jenjang karir tadi mau ditunggu di perusahaan yang sekarang atau di perusahaan baru. Nah, kalau sudah selama sampai tujuan jadi IT manager, jadi GM IT atau jadi direktur IT, jangan lupa terus belajar.
bukan bicara tentang teknologi aja ya, tapi pengelolaannya. Misalkan kalau udah di level direktur IT kan harus memahami strategi bisnis akhirnya, supaya dipercaya jadi direktur utama misalkan dan seterusnya. Nah, sesi kali ini yang merupakan bagian dari tahapan akselerasi karir Bapak Ibu sekalian, kita bicara di area IT governance dan IT management. Tapi saya tidak akan bahas framework, tidak akan serigid bahas ISO, COVID, ITAL, segala macam. Saya tidak akan bahas itu. Nah, jadi saya akan bahas dari sisi yang lebih light, lebih ringan, tapi itu adalah aspek-aspek yang sering dilupakan oleh IT manager untuk bisa mendongkrak karirnya. Nah, kalau kita bicara mengenai framework seperti apa Pak? Kalau IT governance dan IT management banyak Pak. Saya suka dengan gambar ini dikeluarkan oleh ISAKA ya, yang mengeluarkan COVID, CISA gitu ya. Ini adalah framework COVID yang 5 domainnya. Di dalamnya ada banyak Pak yang dipetakan oleh ISAKA, yaitu ISO 38500, itu standar untuk tata kelolanya, PRINCE2 dan PMBOK atau PMBOK itu untuk pengelolaan proyek, kemudian ITIL dan ISO 20000 untuk manajemen layanan, TOGAP untuk arsitektur, walaupun ada yang lain seperti Zahman, DODAP, dan sebagainya, ISO 31000, 31000 untuk risk management, ISO 27701 untuk keamanan informasi atau 27701 untuk PDP, dan CMMI untuk maturity model terkait dengan software engineering, seperti itu. Jadi banyak sekali sebetulnya framework-framework yang bisa kita pelajari. Nah, kalau sebagai konsultan saya harus memahami semua framework supaya interkonektivitasnya atau konstelasi dari framework itu paham. Misalkan, Pak, saya mau mendingan implementasi ISO 27001 atau ISO 20000 ya. Nah, sebagai konsultan harus paham itu. Sebagai manajer IT gimana? Ya, nggak harus paham secara detail, tinggal nanya konsultan kan seperti itu. Apalagi framework ini naik kelas, naik kelas. Tapi kalau Pak, saya suka belajar itu ya nggak apa-apa. Suka dapat sertifikasinya, senang terchallenge, ya silahkan. Tidak ada salahnya juga. Tapi saya malam ini akan bawa Bapak Ibu sekalian untuk memasuki ke area yang menjadi missing link nih, knowledge, pengetahuan, skill, dan kemampuan daripada IT manager atau calon IT manager. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan bahas teknologi tren, karena seperti yang Bapak Ibu lihat mungkin atau yang biasa dikeluarkan itu, Gartner itu biasa mengeluarkan 2023 dia mengeluarkan Digital Immune System Applied Observability AI Prism gitu. Jadi risk management di perusahaan finance biasanya yang berbasis AI. 2024 muncul lagi, ada yang baru lagi. 2025 udah AI-nya makin banyak gitu, seperti itu. Ini teknologi secara umum. Tapi saya hanya ingin memberi ilustrasi bahwa kalau kita mengejar pemahaman tentang teknologi untuk jadi IT manager itu menurut saya sia-sia. Karena kita bukan bekerja di perusahaan teknologi, bukan bekerja di perusahaan prinsipal atau vendor yang jualan teknologi. Bekerja di vendor atau perusahaan teknologi kan mereka spesifik kan produk dan layanannya. Tidak mungkin setiap teknologi baru diadopsi, apalagi bekerja di perusahaan. Lalu seperti apa Pak kita memahaminya? Oke, jadi sebagai IT manager kita harus tahu. Ada namanya piramida strategic management. Kalau di IT berarti ada piramida IT strategic management. Yaitu ada area strategik. Apa aja area strategik? Kita sebagai IT manager harus paham dan harus bisa, harus minimal kalau tidak membuat atau dibuatkan konsultan, apa itu strategic plan? Isinya apa kita harus tahu. Karena banyak sekali ternyata perusahaan yang IT-nya belum punya strategic plan. Tidak paham IT master plan buat apa sih? Terutama perusahaan-perusahaan menengah ke bawah atau di industri yang nature of business-nya itu tidak mensyaratkan IT itu punya IT strategic plan. Pak, saya punya, kalau tiap tahun saya mempunyai disuruh untuk membuat anggaran tahun depan, itu bukan strategic plan. Itu lebih kepada taktikalnya, jangka menengah dan pendek malah. Hanya untuk tahun depan, itu RKAT atau RAB. Tapi kita harus bicara mengenai IT strategic plan. Yang kedua di area strategik yaitu tata kelolanya IT seperti apa. Dan yang ketiga adalah arsitekturnya seperti apa. Yang juga jarang dipahami bahwa arsitektur itu penting untuk dipahami, diketahui, dan dibuat oleh IT manager. Tentunya dengan timnya atau konsultan nanti.
Di area teknikal, bagaimana merepresentasikan IT kepada user sebagai layanan atau IT service. Organisasi IT kita harus paham sebagai IT manager bagaimana membuatnya, job, desk, role, responsibility seperti apa. Kemudian tentang human resource-nya atau SDM-nya. Kemudian operasional baru nih, bicara mengenai prosedur, work instruction, form, checklist, record. Dan sebelah kanan baru kita bicara tools dan atau automation, teknologi. Teknologi apa? Yaitu teknologi yang bisa membantu IT bekerja lebih efektif dan efisien. Lalu Pak, ERP, kemudian Human Resource Management System, kemudian Data Warehouse, gitu. Kemudian Business Intelligence, kemudian AI yang kita usulkan untuk bisnis itu di mana posisinya? Itu adalah produk IT. Produk belum tentu kita buat sendiri ya. Produk IT itu adalah ketika kita menjalankan strategi sampai dengan operasional, maka akan keluar produk atau usulan-usulan untuk bisnis pakai teknologi apa. Jadi kita harus memisahkan nih antara produk IT dengan bagaimana cara IT mengelola dirinya sendiri untuk bisa menghasilkan produk itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kita harus jago banget di ERP untuk jadi IT manager. Mentang-mentang kita konsultan HR, kemudian kita jago banget HR, akhirnya merasa bisa jadi IT manager gitu. Bukan itu. Justru yang dibutuhkan oleh IT adalah dari strategic technical operation plus tools, teknologi, dan automation untuk membantu IT itu sendiri yang dibutuhkan pemahaman dan pengetahuannya oleh IT manager. Karena bisa jadi ada satu perusahaan punya ERP ya, pakai brand yang mahal misalkan gitu. Katakanlah SAP gitu. Kemudian dia ngelamar jadi IT manager di tempat lain. Ternyata bukan pakai SAP. Ternyata pakai aplikasi buatan sendiri yang beda banget. Maka keuntungan dia memahami ERP yang sedemikian besar namanya di perusahaan lain sebagai IT manager yang perusahaannya tidak menggunakan ERP itu, maka itu tidak akan menjadi advantageous lagi. Oleh karena itu, yang paling penting essential skill adalah bagaimana kita memahami IT strategic management. Yaitu ada piramida IT strategi, tactical operation. Kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan ya, tanya saja, drop aja. Pada slide ini saya akan mau tanya apa, silakan drop di pertanyaan. Karena di akhir saya nanti akan bacakan semua dan jawab semua, insya Allah semua pertanyaannya. Kenapa? Khawatirnya kalau saya tanya ternyata ada di slide. Pertanyaan Bapak ini nanti ada di slide berikutnya Pak, nanti saya jawab pertanyaan berikutnya, ada di mana dan sebagainya. Biar nggak dua kali menjelaskan. Sesinya 2 jam sebetulnya. Tapi biasanya lebih. Saya ingin memberikan lebih banyak ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami IT strategic management ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana Pak memahami ini kan banyak banget sepertinya gitu ya. Oke. Saya akan mengajak Ibu dulu, Bapak dulu untuk memahami posisi IT di dalam organisasi. Secara keseluruhan Pak, secara keseluruhan dan secara spesifik di masing-masing organisasi. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu, posisi IT di organisasi itu secara umum, secara best practice, boleh dibilang seperti itu, dibagi ke dalam 4 area, 4 kuadran atau 4 tingkatan. Yang pertama adalah IT sebagai support. Biasanya ini memastikan saja basic service-nya jalan. Yang kedua adalah sebagai enabler. Bisa membuat organisasi lain dan manajemen mencapai tujuannya. Organisasi lain itu apa? Yaitu organisasi lain di dalam perusahaan. Unit-unit lain, unit SDM, unit GA, sales marketing itu di-enable, dibantu oleh IT untuk mencapai tujuannya, termasuk pimpinan, manajemen, dan sebagainya. Yang ketiga, IT sudah bisa menawarkan sesuatu kepada bisnis bahwa, hey, kita punya teknologi nih, di luaran sudah seperti ini, kompetitor seperti apa, industri arahnya kemana, kira-kira sesuai nggak? Anda butuh nggak? Anda tertarik nggak untuk diimplementasikan? Ini kita tawarkan ke divisi yang lain atau bisnis. Nah, kalau dianggap dan memang mekanismenya seperti itu berlangsung di perusahaan, maka posisi IT-nya sebagai driver. Dan yang terakhir adalah transformer. Biasanya IT-nya sudah perannya strategik banget. Bahkan IT itu diajak duduk di dalam perencanaan bisnis atau penyusunan bisnis plan atau RJPP. Jadi kalau IT-nya seperti ini,
Tunggu ya, membuat IT plan-nya kita selesaikan dulu bisnis plan. Nanti setelah bisnis plan ditandatangan, confirm, saya kasih bisnis plan-nya ke IT untuk direncanakan. Pak, itu mah enabler, Pak. Masih di level 2 dari bawah kalau menurut pembagian ini ya. Artinya apa? Kita punya rencana bisnis, tolong Anda rencanakan IT-nya itu mengenable. Bisnisnya udah selesai dengan eh, apa namanya rencana mereka sendiri gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang IT-nya masih nunggu dulu RJPP atau blueprint bisnis selesai baru membuat perencanaan IT-nya itu adalah enabler. Yang transformer atau bahkan driver pun sudah diajak duduk, diminta masukan. Kita bisnisnya ke sini ke depannya IT ada masukan apa nih kira-kira itu. Tapi kalau transformer IT-nya sudah menjadi leaders. IT-nya bisa mendrive. Oke, kita masuk digitalisasi ya. Kita masuk dari konvensional bisnis ke eh, marketplace bisnis contohnya seperti itu. Itu agak berbeda. Nah, bagaimana Pak kalau di perusahaan saya? Coba cek Pak. Unit IT di perusahaan masing-masing itu di level mana sebetulnya? Saya akan bagi ke dalam dua perspektif. Kondisi yang sebenarnya atau sebelah kiri itu adalah real. Kalau yang tengah kan tadi role saya ada support, enabler, drivers maupun transformer. Itu yang tengah yang hijau. Sebelah kiri di layar Bapak Ibu sekalian itu namanya real. Realnya seperti apa sih? Mengukur IT apakah masih support, enabler, driver maupun transformer? Kalau yang sekarang ada, kanan adalah persepsi tanpa real dihitung secara kuantitatif, secara hitung-hitungan matematis, akuntansi, finansial atau apapun, tapi berdasarkan persepsi aja. Saya akan contohkan nanti. Contohnya adalah support. Pak support, realnya ke organisasi itu IT-nya dianggap sebagai cost center. Cost of IT operation. Jadi kalau kita bicara mengenai budgeting, IT itu biasanya tekan-tekan. Boleh naik cuma sekian persen. Atau biasa dipotong budget dialokasikan ke yang lain seperti itu. Itu masih dianggap cost center. Di mana ditekan? Kenapa harus ditekan? Karena kalau terlalu banyak makin membesar akan menekan EBITDA perusahaan. Earn before income tax, amortization dan depreciation. Akan menekan EBITDA mereka, akhirnya bottom line atau net profitnya juga berkurang. Seperti itu. Tapi Pak, susah ya. Kalau misalkan saya tanya-tanya ke akunting sebetulnya kenapa sih gitu ya, hitung-hitungannya gimana sih kok nggak di-approve, apakah kita cost center atau enggak ya, berdasarkan ini aja Pak, persepsi Bu. Persepsi itu gimana ya tanya, kira-kira IT itu harus gimana sih, harus inovatif atau apa, kalau bisa efisien lah, itu. Persepsi efisiensi yang disematkan ke IT itu menunjukkan IT-nya sebagai support. Nah bagaimana kalau enabler atau enables the business, hitung-hitungan realnya, biasanya bisnis itu ngasih budget ke IT. Terus IT-nya ditanya balik, dengan budget ini Anda mau kontribusi apa ke bisnis? Apa value-nya yang Anda kontribusikan ke bisnis? Jadi ada give and take, Pak. Mereka memberikan, kemudian apa yang harus saya ambil dari IT? Nilainya apa, nilai tambahnya apa, dan sebagainya. Biasanya bisnis kalau ngasih budget suka suruh hitung ROI-nya gitu. Biasanya bisnis kalau ngasih budget ke IT minimal cost benefit analisisnya itu udah mulai masuk ke area enables. Nah, kalau secara persepsinya mungkin nggak harus ngitung masalah cost benefit analysis atau ROI ya, seperti apa. Tapi dipersepsikan aja sudah clear. Price performance. Ini IT naik budget, nanti kontribusi tambahannya apa nih ke bisnis? Nah, itu sudah enable Pak, naik satu tingkat. Oke. Tidak lagi narasinya IT harus efisien nih, budgetnya gede banget. Nah, kalau di area enable tuh nggak bakalan nanya gitu. Nanyanya adalah, oke, budgetnya naik, emang untuk apa saja? Apa kontribusinya ke bisnis yang berbeda dari tahun sebelumnya, misalkan seperti itu. Itu enable lah itu. Nah, kalau drivers, di real calculationnya adalah business growth. IT budgetnya 200 miliar. Ini bisa dorong bisnis growth-nya berapa dari sisi top line, misalkan revenue. Bisa nggak mereduce COGS sehingga gross profit-nya lebih besar? Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ditanya kontribusinya ke bisnis as a whole secara organisasi.
Tapi kalau dari persepsi aja gimana? Ya market, expand market dan service. Ini dengan IT kita bisa melayani lebih banyak customer nggak? Layanan perusahaan bisa tambah nggak? Yang tadinya channel manual sekarang bisa reach lebih banyak dengan IT nggak? Nah gitu. Itu level drivers. Artinya IT bisa mengintroduce teknologi dan bisnis merasa terbantu. Begitu mereka ngasih uang pun mereka merasa bahwa oh kita bisa mendapatkan market share yang lebih besar. Oh kita bisa diversifikasi service atau layanan kita karena IT seperti itu contohnya. Nah, kalau transformer ini di realnya sudah market value of IT. IT-nya itu sudah ada valuasinya. Bukan unit IT-nya Bapak Ibu ya, tapi produk-produk yang dihasilkan oleh IT-nya. Bahkan misalkan, oh dengan IT-nya mengimplementasikan sistem ini, maka kita sudah bisa mendapatkan transaction base nih gitu ya, sebagai tambahan dari revenue kita dari sistem IT. Nah itu sudah bisa divaluasi kan yang seperti itu. Jadi kalau lebih banyak customer valuasinya seperti apa dan lain-lain. Nah, kalau secara persepsi biasanya IT bisa membantu perusahaan untuk meng-create market baru atau mentransformasi model bisnis seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini self check up aja. Jadi silahkan dicek masing-masing mau berdasarkan real calculation gitu ya, hitung-hitungan atau berdasarkan persepsi. Yang jelas dua-duanya ini dihadirkan untuk memastikan tuh kita berada di perusahaan yang seperti apa sih ya intinya. Bisa kuantitatif, hitung-hitungan angka atau persepsi aja. Pak, gimana cara ngitung ngukur persepsinya? Ada, Pak, caranya. Ada cara mengukurnya. Ada pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, biasanya di bootcamp kelas kita share tuh di sesi awal. Kebetulan besok ya mulainya di Sabtu sore. Nah, perception index survei bisa disurvei ke manajemen supaya kita bisa tahu mereka itu persepsinya terhadap IT atau menganggap IT seperti apa. Nah, masing-masing IT manager itu harus paham kira-kira nature of perceptionnya dari sebuah industri itu seperti apa. Kita bekerja di sebuah bank which is rely on teknologi banget ya, kompetisinya berbasis teknologi nantinya gitu ya. Sebagai staff senior IT misalnya, saya mau jadi IT manager, nggak apa-apa, saya jadi apa namanya eh, kepala ular daripada jadi ekor naga misalnya. Daripada jadi staff senior terus di perusahaan besar, bank besar, saya mendingan pindah ke perusahaan manufacturing yang menengah atau ke bawah, sedang lah atau kecil gitu. Tapi saya jadi IT manager. Nah begitu masuk Bapak Ibu menjalankan posisi IT manager di perusahaan yang kecil atau lebih kecil dengan mindset di perusahaan besar. Ngusulin teknologi A, ngusulin teknologi B, ngusulin digitalisasi end-to-end dan sebagainya. Biasanya tidak akan jalan. Nature of investment terhadap IT-nya berbeda antara banking dan manufacturing, terutama skala menengah ke bawah. Jadi harus tentukan dulu kita tuh mau masuk perusahaan di industrial spending-nya seperti apa terhadap IT. Gitu. Itu akan menentukan kita tuh seperti apa. Jangan-jangan ketika kita masuk ke eh, perusahaan yang lebih kecil gitu ya, tapi jadi IT manager, kita tuh diminta untuk efisien. Ya Pak, saya perlu IT manager karena selama ini pengeluaran kita besar banget di IT. Tolong benerin dong kan kayak gitu. Nah, jadi kita harus cek dulu di tempat kita. Kita tuh seperti apa? Pantesan Pak, saya ngusulin teknologi itu ditolak terus, boro-boro itu. Saya mau apa namanya mengupgrade infrastruktur aja sulit banget kayaknya diterima. Nah, jangan-jangan memang nature of business seperti itu. Apalagi nanti kita belajar di area strategi, kita kira-kira bisnis itu arahnya kemana. Nah, Bapak kerja di perusahaan tahu nggak arah bisnis kemana 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, bisnisnya mau kemana. Nah, sebagai IT manager itu yang perlu diketahui. Karena di perusahaan-perusahaan yang berbasis inovasi atau transformasi digital, pasti tata kelola IT-nya itu bukan berada di level support. Bukan, Pak. Enablers tidak lagi, karena transformasi dan inovasi ini perlu kebaruan. Perlu sesuatu yang bisa menciptakan competitive advantage. Tidak hanya enable. Tidak hanya gini, bisnisnya mau apa. Saya bisa bantu dengan teknologi, bukan gitu. Tapi minimal ada di area drivers. Bisnis minta IT, ada teknologi apa yang bisa kami terapkan dan membuat performa bisnis lebih meningkat. Nah itu.
Dia ada drivers minimal atau transformer. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang bisa transformasi digital atau IT-nya harus banyak inovasi, itu pasti bukan di dua yang bawah. Karena inovasi biasanya ujungnya kalau terkait dengan teknologi ada cost. Nggak mungkin disupport gitu. Dan karena inovasi, IT harus mikir, harus mengintroduce apa ke bisnis. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita tanya dulu ke bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang jadi IT manager, coba tanya ke bisnis. Kira-kira, kira-kira eh, Bapak Ibu itu ke direksi misalkan ya, ke direktur yang menjadi atasan IT manager. Ekspektasinya apa kepada saya sebagai IT manager sehingga saya dianggap berhasil? Kecuali Bapak Ibu pindah ke perusahaan dan karena tawar menawar gaji udahlah kerja sebagai IT manager yang penting gajinya naik atau gajinya tinggi beda ya seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai IT manager yang efektif, yang berhasil, karena seharusnya mungkin Anda juga punya roadmap bahwa ketika saya jadi IT manager maksimum 5 tahun saya harus naik jadi kepala divisi GM atau direktur malah gitu. Seperti itu. Jadi bukan jadi IT manager terus 10 tahun, IT manager terus 15 tahun, IT manager terus 20 tahun. Nggak seperti itu harusnya. Karena kita bicara mengenai akselerasi kalian. Dan biasanya direksi itu minta IT itu memberikan kontribusi benefit, tapi benefitnya tidak selalu harus membantu bisnis mendapatkan uang lebih banyak. Dari semua yang dikerjakan IT termasuk inisiatif IT Bapak Ibu sekalian, ada 13 benefit yang kita bisa identifikasikan. Misalkan, tolong dong IT-nya bisa reduce cost, kelihatan dong ya, untuk menurunkan COGS atau OPEX sehingga apa, EBITDA dan profitnya menjadi tinggi. Itu bantu bisnis langsung direct itu. Ada juga increase productivity, tadinya produksi 10 jadi 20 per jam, itu meningkatkan produktivitas. Prosesnya lebih cepat, yang tadinya membuat satu produk 5 hari jadi cuma 1 hari, sampai produk jadi misalkan. Pengiriman yang tadinya lama jadi cepat, karena warehousingnya cepat juga. Revenue-nya meningkat. Nah ini tadi transformer nih, biasanya mengincrease revenue. Karena misalkan produk baru dan sebagainya. Minimal, company growth dari sisi revenue-nya ada di drivers level. Increase akurasi. Wah, yang tadinya banyak typo, error, human error, dan sebagainya sudah by system sekarang. Lebih presisi. Accelerating cash in. Tidak harus mendapatkan uang lebih banyak, tapi minimal bagaimana uang masuk bisa lebih cepat. Tracking invoicing, komunikasi dengan vendor, dan sebagainya. Customer itu lebih cepat, dan lain-lain. External service. Artinya bisnis pasti melayani customer-nya, nasabahnya, baik corporate maupun individu. Nah, IT bagaimana bisa memberikan external service ke customer-nya bisnis lebih bagus. Increase competitive advantage-nya lebih tinggi lagi nih. Kita harus bisa menjadi industry leader. Kita harus bisa menguasai market share di negara ini, di Indonesia misalkan untuk produk mereka. Increase internal service, antar service sudah saling melayani dengan digitalisasi penuh, contohnya seperti itu. Menghindari cost, contohnya apa? Yang harusnya pelaporan ke lembaga regulasi atau regulator itu tanggal 5, maksimum bulan depannya, jangan sampai lewat. Kalau lewat berarti IT-nya kurang bisa mampu membuat laporan yang seamless sehingga tanggal 5 tepat waktu. Akhirnya apa? Ada cost yang keluar, denda, resiko juga, resiko bisnis rentan, bahkan kehilangan data, IT-nya lebih bagus, image perusahaan naik, increase quality tentunya. Kualitasnya menjadi lebih bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus selalu benefit itu dalam bentuk naiknya revenue atau reduce cost. Nah, tentunya untuk setiap inisiatif berbeda. Nah, kita sebagai IT manager harus aware bahwa setiap uang, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh bisnis itu berkontribusinya seperti apa baliknya ke bisnis. Nah, IT manager harus nanya itu. Pak, apa kriteria sukses saya pada saat saya jadi IT manager tempat Bapak? Ya, kalau kamu bisa gini, 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 berapa lama? Saya bisa membuktikan bahwa saya bisa merealisasikan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan 3 tahun bisa dapat apa? Bisa nggak? Saya bantu bisnis untuk bisa merealisasikan itu. Kan itu dilihat Bapak Ibu oleh bisnis nantinya. Nah, kemudian
Kenapa kok banyak IT manager yang gagal, IT manager yang gitu-gitu aja, IT manager aja, aja. Berarti lama ya jadi IT manager gitu. Atau bisnis merasa udahlah udah nanggung dia karyawan tetap IT manager, memang kita mau lempar kemana? Nggak mungkin jadi manajer GA misalkan seperti itu. Terdapat 5 penyebab umum Bapak Ibu kegagalan IT manager. Yang pertama adalah terlalu fokus pada hal teknis. Saya jago banget programming. Lama di perusahaan itu jadi supervisor, jadi asmen, kemudian jadi manajer misalkan seperti itu. Coding terus sampai jadi IT manager. Senangnya diikutan di proyek aplikasi terus dan sebagainya. Padahal network, infrastruktur, data center atau cloud, SaaS dan sebagainya itu sama-sama harus mendapatkan porsi dan perhatian yang equal dari IT manager. Tapi kan IT manager fokus ke teknis saja seperti itu. Jadi tetap sih jadi IT manager, bukan berarti dipecat jadi IT manager, bisa jadi gitu. Tetap jadi IT manager, tapi ya gitu-gitu aja. Yang kedua, komunikasinya buruk Bapak Ibu sekalian. Dengan siapa ya? Dengan semua stakeholder IT. Ke atas, ke pinggir, ke bawah. Nah, komunikasi itu adalah proses untuk menyampaikan pesan dari apa namanya pemberi komunikasi, pemberi message atau komunikator ke komunikan. Komunikasi efektif ketika pesan yang diterima dipahami sesuai dengan maksud kita. Tolong dong duduk. Ngerti nggak saya suruh? Ngerti. Kenapa? Saya disuruh duduk. Itu sudah merupakan komunikasi yang efektif Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa komunikasi dengan siapa saja, dengan bisnis, dengan tim, dengan manajemen. Tapi kriteria keberhasilan komunikasi bukan orang paham kita nyuruh duduk, tapi orangnya duduk kan gitu. Jadi objektifnya tercapai. Pada saat kita membantu bisnis mengimplementasikan aplikasi, bukan aplikasinya go live, tapi aplikasinya dipakai, karena itu objektifnya seperti itu. Jadi kemampuan komunikasi ini penting banget. Dan IT ya, biasanya punya kemampuan yang cukup besar lah, cukup tinggi lah. Untuk apa? Untuk dia bisa drill down, mendetailkan kebutuhan dari user dari sisi bisnis. Karena IT sangat teknikal banget kan. Bapak mau apa? Saya mau aplikasi untuk rekrutmen. Oke, di aplikasi itu kira-kira ada apa aja, Pak? Oh, ada modul untuk pendaftaran CV-CV yang masuk nih pada saat kita iklan. Nah, nanti di dalamnya CV-CV di filternya setelah itu drill down, Pak. Tapi kadang-kadang IT lupa bagaimana cara saya sebut sebagai cang side, mencari analogi, mencari padanan katanya supaya ngobrol dengan bisnisnya tepat. Atau cang up, memastikan bahwa kita punya yes set. Artinya apa? Menyepakati di sesuatu yang lebih tinggi. Contohnya adalah ada 2 orang Bapak Ibu berantem, yang satu ingin ke Bandung, yang satu ingin ke pantai, yang satu ingin ke gunung. Nah, berantem nih dua-duanya nih, gitu ya. Terus kenapa sih berantem? Iya, kita mau liburan ke Bandung, ke Bandung lagi, ke gunung. Dia kok pengen ke pantai? Iya ke pantai aja, lebih enak, lebih leluasa, bisa renang dan sebagainya. Itu berantem tuh 2 orang itu. Nah kita harusnya bisa membangun kesepakatan. Sebentar. Kenapa sih berantem? Nah, kalau kita pro ke salah satu, mendingan ke gunung aja. Marah dia yang mau ke pantai. Atau kita ke pantai aja yuk, vitamin C. Melihat ocean, melihat laut. Yang mau ke gunung, marah dia. Tapi ada teknik di sini ketika kita chang up. Atau memastikan bahwa yang dua ini sepakat dulu. Caranya gimana? Sebentar. Daripada berantem mau ke gunung atau ke pantai, ini kan kita sama-sama mau liburan kan, betul nggak sih? Pasti jawabannya dua-duanya betul. Iya sih, iya. Ah itu. Kalau sudah ada yes set, itu kita sudah bisa membuat mereka sepakat dengan kita. Nah itu yang diperlukan oleh IT manager untuk bisa membangun komunikasi dengan manajemen, dengan unit bisnis yang lainnya dengan smooth. Jangan memperuncing masalah. Jangan terlalu mendetail. Kalau makin detail, biasanya makin makin lebar tuh gapnya. Makin tajam tuh perseteruannya seperti itu. Nah, saya akan ilustrasikan teman-teman di sini ya. Nanti tolong kontribusinya ya, nanti di chat nih.
Saya akan berikan ilustrasi. Chang up itu tadi membangun geset atau mencari yang lebih generik dari yang saya sampaikan tadi. Kalau Chang side itu nyari yang kira-kira sama mirip karakteristiknya, kemudian bisa juga kita sebut sebagai analogi gitu ya, atau misalnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah, saya coba di sini ada laptop nih. Kalau saya minta teman-teman mencari ke atas gitu ya. Kira-kira laptop itu merupakan apa? Nah, boleh di chat di sini. Sambil kita latihan ya. Silakan. Jawab dong. Kita ke atas nih. Laptop itu adalah apa? Boleh. Sambil saya minum dulu ya. Di chat. Laptop aset bisa. Boleh. Pak Adin. Mbak Mawadah. Aset. Tools boleh Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahim maaf. Apa lagi? Bisa ini. Tools. Aset. Ada lagi? Wah, nggak ada. Saya buka ya. Komputer. Betul tadi semuanya. Komputer salah satunya. Komputer betul nih. Pak Asep. Terus kalau saya minta jadi chunk aside-nya apa? Kalau ada user, contoh saja ya. Kalau ada user gitu. Pak, saya mau laptop. Bisa nggak saya kasih tablet aja? Bisa kan? Laptop, tablet, sama aja kan? Itu jenis komputer juga. Bisa nggak saya kasih server? Sama dong. Tapi kan nggak mungkin user kita kasih server kan gitu. Jadi yang merupakan bagian dari komputer tapi sama-sama satu level dengan laptop. Server contohnya. Desktop boleh. Terus kalau saya minta drill down itu udah biasa kita ya. Kalau server ada server Windows, server Unix. Kalau laptop, MacBook misalkan atau Chromebook gitu ya, yang sedang menjadi trending topik di Gedung Bundar. Gitu. Tapi seperti itu. Jadi tidak hanya kita drill down sebagai IT, tapi bisa chunk aside atau ke atas chunk up. Contohnya apa sih Pak? Kalau realnya sebagai IT manager, Bapak Ibu coba cek ya. Saya pengen tahu nih ya. Boleh jawab juga nih, boleh jawab juga ya di chat ya. Kalau nggak ada yang jawab, nanti saya jelaskan. Ada seorang IT manager bilang ke manajemennya, Pak, 20 perangkat Cisco kita sebut saja brand nggak apa-apa ya, karena ini kan bukan umum ya, bukan public webinar yang free ya. Pak, saya harus ganti 20 perangkat Cisco dari total 50. Kenapa perangkat Cisco? Cisco itu apa? Oh, Cisco itu adalah perangkat untuk jaringan, Pak, sehingga kita bisa pakai untuk connect ke aplikasi, connect ke internet itu melalui perangkat jaringan. Oke, ngerti. Bisnisnya ngerti nih, udah bagus nih tim manajernya. Bisa menjelaskan. Tapi kenapa harus diganti? Karena udah end of life, Pak, atau end of support. Artinya apa end of support? Tidak didukung lagi oleh prinsipal dan vendornya juga. Kenapa tidak didukung? Karena barangnya sudah obsolete, sudah end of life. Oke, paham. Oke. Terus manajemennya nanya. Lalu memang sekarang sering bermasalah yang 20 perangkat itu enggak sih Pak. Nah, repot kan? Kalau enggak kenapa harus di-upgrade kan enggak bermasalah kata bisnisnya. Apalagi 20 perangkat itu misalkan kali 100 juta. Udah 2 miliar. Ngapain saya spend 2 miliar ke perangkat yang apa namanya? Baik-baik saja, tidak pernah bermasalah. Nah, gitu. Repot itu. Kita jelasinnya gimana gitu. Iya Pak, manajernya itu bilang gitu. Kalau bermasalah nanti mereka tidak support. Ya kalau bermasalah kan Anda itu manajer, benerin dong. Punya network engineer, benerin dong. Kenapa ada Anda masa saya yang benerin? Ya IT lah yang benerin kan kayak gitu. Repot. Bisnis nggak ngerti nih gitu ya. Kan udah saya jelaskan yang offline, tidak disupport, dia nggak mau gitu. Udah nggak pernah rusak. Kalau 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 bermasalah tidak bakalan disupport vendor, malah diomelin. Ya lu benerin lah gitu. Masa saya benerin gaji Anda kan kayak gitu. Nah, jadi harus ada pendekatan dan mekanisme. Nah, wah ini dari Pak Abdurrahim nih.
Pak kita ada kos 100 juta, benefitnya 300 juta. Itu gimana menarasikannya? Network, perangkat network ya. Perangkat network. Ada kosnya berapa? 100 juta per perangkat. Oke. Benefitnya 300 juta. Dari mana Pak benefitnya? Emang saya dapat uang lebih? Kalau saya beli atau upgrade perangkat, pasti IT jawabnya enggak kan? Enggak sih Pak. Emang kalau saya beli perangkat tiba-tiba produksi jadi naik 5 kali lipat gitu? Enggak juga kan? Gitu. Nah, di sini kemampuan IT sebetulnya kita bisa harus sangat meleverage knowledge kita tidak hanya di area teknis, karena kebanyakan kita bicara dengan atasan yang merupakan GM, misalnya, direktur, orang non IT gitu. Kita harus jelaskannya dengan bahasa mereka. Mungkin salah satu penjelasannya gini, iya Pak, sampaikan risikonya sebagai bahan pertimbangan. Oke, Pak Rida, apa kira-kira risikonya Pak? Nah, ini teman-teman yang apa kira-kira risikonya? Dan seperti apa yang membuat manajemen atau direksi itu, oh oke kalau gitu, berapa? Yang membuat mereka gitu tuh apa? Menyampaikan risiko apa? Terus masa tuh istilahnya ini perangkat-perangkat lamanya mau dikemanain? Betul, kan masih benar, nggak bermasalah. Terus kalau kita upgrade memang ditukar gitu. Seperti trade innya kasur dia di toko atau TV gitu kan nggak gitu ya. Resiko gangguan operasional, oke Pak Aditya luar biasa. Gimana Pak? Resiko gangguan operasional. Kan networknya baik-baik saja kata orang IT, kata IT manager. Kenapa saya harus merasa ada resiko? Saya tanya tadi ke Anda gitu, ke IT manajernya gitu. Apakah sering bermasalah? Enggak sih Pak. Oke, kenapa harus diganti? Nanti ke depannya masalah, apakah akan bermasalah ke depannya? IT manager mungkin bilang, ya belum tahu juga Pak. Kalau belum tahu kenapa saya harus mengeluarkan 2 miliar untuk 20 perangkat untuk sesuatu yang kita belum tahu kan gitu. Mutar kayak gitu. Repoti sih Pak Dede gitu. Sering bermasalah bukan berarti tidak akan bermasalah. Mungkin bisnisnya gini, gimana kalau pada saat bermasalah aja saya keluarkan duitnya Pak? Gitu ya. Pak Aditya, kira-kira gimana jawabannya Pak Aditya? Gimana nanti kalau 2 miliarnya saya keluarkan ketika ada masalah? Bahkan menurut saya, kata direkturnya gitu ya, bukan kata saya. Bahkan nanti kalau ada masalah satu kan saya tinggal mengeluarkan, bisa masalahnya 2 tahun lagi ya udah. 2 tahun lagi kalau ada masalah saya keluarin uang 100 juta untuk beli satu perangkat. Mungkin yang 19-nya nanti gak ada masalah sampai 5 tahun lagi. Kenapa saya harus mengeluarkan uang 2 miliar sekarang? Pertanyaan seperti itu. Betul sekali. Tidak bermasalah bukan berarti tidak akan bermasalah. Tapi bisnisnya akan bilang, ya udah kalau bermasalah baru ganti. Emang semuanya akan down pada satu saat besok sehingga Anda harus upgrade sekarang? Enggak sih Pak. Tapi kedepannya mungkin oke. Kalau bermasalah nanti baru info saya. Yang mana bermasalah itu yang akan kita ganti. Akhirnya gagal juga tuh budget keluarnya gitu ya. Emang nih bisnis itu pelit. Nanti saya akan tunjukkan satu ilustrasi ya kenapa bisnis itu pelit. Gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, harusnya memang kita lebih spesifik lagi, tapi dengan bahasa bisnis. Pak, Bu, ada resiko bisa mengganggu operasional. Oh, kok bisa mengganggu? Seandainya nanti. Oke, ini Pak Ibrahim Hasan nih. Keren nih, masih jawab juga nih. Ada kos 100, benefit 300 juta, 300 juta dari valuasi risk matrix kita turun sekian. Waduh, ini berat nih Pak. Tadi saya kontak meeting dengan emang meeting Anda tentang apa? Terus value risk matrix itu seperti apa value-nya? Duit aja deh gitu. Saya berisikonya kapan? Saya akan kehilangan uang kapan? Atau kalau ada benefit, saya dapat benefitnya kapan tuh yang 300 juta? Nah gitu. Kasih detail itu lagi nantinya Pak. Malum lah, ini ngeyel nih. Direkturnya gitu. Alasan third party customer government requirement. Government memang ngatur sampai perangkat yang end of life kan enggak. Government enggak mengatur Pak. Kecuali misalkan apa namanya lembaga keuangan under regulator, regulatornya merasa bahwa di perangkat yang of support itu ada vulnerability, ada kerentanan dan itu harus dipastikan ditutup daripada ada hacker intrusion yang bisa membahayakan pelanggan, data pelanggan, misalkan seperti itu. Nah, saya contoh satu ilustrasi penjelasannya gini, Pak. Jadi Pak Direktur, ini yang perangkat 20 ya. Nah, perangkat ini kenapa harus di-upgrade? Karena pada satu saat, kita nggak tahu kapan, dia mati,
atau bermasalah dan kami sudah berusaha menyelesaikannya, akhirnya kami tidak bisa minta bantuan vendor atau prinsipal karena mereka akan menolak. Mereka bilang ini udah obsolete, ini udah end of life, tidak kita support lagi. Pada saat itu Bapak bisa baru mengeluarkan boleh Pak, bisa jadi 6 bulan lagi boleh, bisa jadi setahun lagi nggak apa-apa, kita terima. Tapi apakah Bapak bisa terima? Kalau kita order barang itu, order barang tersebut bukan seperti beli laptop di Glodok, di Mangga 2, di ITC atau di mana aja pusat komputer di tempat Bapak. Bukan seperti itu, Pak. Perangkat-perangkat untuk enterprise itu ada lead time-nya. Bisa jadi 4 minggu, bisa jadi 8 minggu atau lebih. Kalau bermasalah, Bapak bisa tahan nggak? 4 minggu. 4 minggu aja deh. Sampai barangnya datang, di setup, 4 minggu aja. 4 minggu kita tidak ada konektivitas. Artinya Bapak tidak bisa mengakses ERP, aplikasi finance, dan sebagainya. Kami hitung, Pak, kira-kira, wah itu baru keluar kan hitungannya. Jadi dasarnya adalah eh, ada waktu tunggu salah satunya. Ada lead time. Nggak bisa kita pesan 20 Cisco terus sekarang dikirim langsung install gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Pada saat itu mungkin tidak ada stok, pada saat itu kosong harus nunggu dulu dan sebagainya. Perangkat-perangkat enterprise seperti itu biasanya. Tidak seperti oke beli laptop deh kemana merek apa aja itu bisa cepat sehari misalkan selesai. Nah itu salah satu aja Pak Ibu ya. Itu salah satu kerangka bagaimana kita membangun kesepakatan dengan bisnis dengan bahasanya mereka. Ini loh Pak yang akan terjadi. Oleh karena teknik klarifikasi informasi ini penting banget bagi teman-teman IT manager. Belum ada teknik kan sampai sini ya. Belum ada ngomongin teknologi ya, saya jamin nggak ada soalnya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, penyebab umum kegagalan IT manager adalah tidak membangun tim yang kuat, seringkali ingin mengerjakan semua hal teknis. Ah, gini aja lu nggak bisa. Ke timnya bilang gitu. Udah gue aja kerjain, akhirnya dia lagi gitu. Rekrutnya fresh graduate aja deh gitu ya. Yang baru ngerti kita ajarin nggak apa-apa gitu. Akhirnya timnya nggak kuat-kuat. Fresh graduate-nya agak naik dikit gitu ya, knowledge-nya hilang, pindah ke customer, kompetitor, dan sebagainya. Reaktif bukan proaktif. Tidak melakukan perencanaan strategis tadi, dan tidak melakukan preventive maintenance. Kemudian yang kelima adalah salah mengelola vendor. Karena IT manager sering menganggap vendor itu musuh. Nah kalau saya tanyakan, ini benar-benar saya tanya ya Pak ya. Ini saya tanya, walaupun tidak 300, 500 sekian customer tadi saya tanya IT manajernya enggak. Cuman saya identifikasi pada saat ngobrol, pada saat assessment, pada saat ngobrol non teknis segala macam. Kadang saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak jago banget teknisnya gitu ya? Sehingga misalkan job desk ini belum dibuat, Pak. Gitu. Prosedur kebijakan IT-nya belum dibuat. Lalu fokus pada teknis, kenapa sih Pak? IT kan memang unit teknis, Mas. Padahal IT kan unit teknis, ya harus paham teknis lah gitu ya. Nah itu. Tapi kan kita tidak bicara tentang engineer posisi Anda. Kita tidak bicara Anda sebagai DBA, sebagai programmer. Kita bicara Anda sebagai IT manager. Kenapa kok kebijakan dan prosedurnya nggak ada, atau kurang, atau nggak lengkap, dan Anda sangat keren sekali, jago banget gitu ya, programmingnya. Sampai malam pulang sebagai programmer gitu. Alasan mereka itu. IT kan memang unit teknis. Nggak semuanya jawab ini, tapi secara umum seperti ini. Komunikasinya kok kurang bagus ya Pak terjalin. Bisnis maunya banyak Mas katanya. Kenapa? Ini mereka kemarin minta A, sekarang nggak lagi mintanya B. Kemarin requirement-nya 10, tiba-tiba nambah lagi 5 dan sebagainya. Maunya banyak bisnis, kesel saya gitu. Mendingan mereka minta 10, saya kerjakan tanpa menghubungi mereka lagi. Tanpa nyolek-nyolek mereka, udah 10 selesai, tinggal, oke, udah selesai permintaan Anda, BST. Daripada saya nyolek lagi, tiba-tiba berubah, sering banget minta perubahannya gitu. Ya bisnis kan memang harus survive. Bahkan untuk bisa menggaji seluruh karyawannya, termasuk untuk membiayai IT. Nah, persaingan bisnis bukan dengan IT. Jangan dimusuhin bisnisnya. Harus diakomodasi. Persaingan bisnis adalah dengan kompetitornya di luar sana yang cukup ganas, mungkin seperti itu. Yang ketiga, tidak membangun tim yang kuat. Kenapa? Karena tim yang kuat mahal, Pak. Ya iyalah, pasti mahal. Tapi
kita harus punya mapping. Nanti di bagian sumber daya manusia kita ada mapping. Memang sama Pak, aduh Pak, jagoannya network itu gajinya sampai misalkan 20 juta, kita nggak sanggup lah segitu. Pak, sejago apa kebutuhan orang network di tempat Bapak? Ya lebih jago, lebih bagus, pantesan mahal gitu ya. Anda punya nggak minimal level requirement-nya untuk network engineer di tempat Bapak seperti apa? Belum ada, belum ada. Personal scorecard belum ada, belum ada. Nah itu kemana aja Anda sebagai IT manager? Sehingga dianggap bahwa tim yang bagus itu harus mentok level expertise-nya di perusahaan Anda. Orang IT-nya harus seperti itu. Semua kan nggak harus seperti itu. Dimulai dari mana? Dimulai dari mapping antara roles dan kebutuhan kita di level mana. Nanti saya akan jelaskan di beberapa slide belakang. Udah 1 jam ya, Bapak, tinggal terasa ya. Masih awal gitu, masih pemanasan. Masih kegagalan manajer nih, belum masuk ke poinnya. Yang keempat, reaktif bukan proaktif. Kenapa Pak Anda tidak punya capacity plan untuk setiap layanannya? Pak, kok nggak punya yang namanya roadmap? Ini IT-nya 3 tahun, 5 tahun mau ngapain saja, Mas, katanya. Masalah kita banyak, tidak sempat bikin gituan. Nah itu, ada masalah selesaikan, boro-boro bikin gituan. Itu masalahnya di sana. Kebanyakan di sana. Perencanaan dan preventifnya tidak dilakukan. Akhirnya reaktif terus itu. Seperti pemadam kebakaran terus tuh, habis waktu. Salah mengelola vendor. Kenapa sih vendor itu kayak dimusuhin banget? Karena vendor memang banyak yang nggak bagus mas gitu. Suka curang, culas. Develop aplikasi aja gitu ya. Eh, ketemu bugs 3 gitu ya. Ada vendornya mungkin mikir, padahal bugsnya ada 5 tuh. Ketemu cuma 3 gitu ya. Gitu. Buru-buru BAST supaya cepat pergi. Nanti kalau dipanggil lagi bayar lagi. Ya nggak gitu juga Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sourcing option itu salah satunya vendor yang lebih mudah, lebih enak. Tinggal cari vendor yang pas saja, tidak harus yang paling mahal. Siapa sebaiknya yang jadi IT manager? Kalau ada nih misalkan saya gak paham teknis, apakah mungkin jadi IT manager setelah saya jelaskan tadi Pak? Boleh dijawab dong. Mungkin gak sih orang yang gak tahu teknis bisa jadi IT manager? Mungkin gak sih lulusan ekonomi jadi IT manager? Bisa nggak Pak? Mungkin nggak? Oh, jawab apa nih? Jawab nih. Mungkin bisa, betul, bisa banget. Dan banyak yang seperti itu. Malah sukses, lebih sukses dibandingin orang IT. Secara keseluruhan ya, bisa jadi orang IT yang bagus juga banyak, saya nggak tahu semua soalnya. Tapi kebanyakan orang IT itu, bottleneck-nya adalah ketika perusahaannya tidak berusaha mengembangkan managerial skill, soft skill kompetensi, leadership-nya untuk orang-orang teknis, itu biasanya berakhir seperti ini, Pak. Berakhir seperti yang sebelah kiri, banyak banget ini. Ini kita bicara pengalaman ya, saya nggak bicara statistik, berarti dari pengalaman saya yang saya temui, kalau perusahaan tidak konsen terhadap pengembangan manajerial skill, leadership dan sebagainya, maka sebelah kiri hampir pasti terjadi. Kecuali perusahaan besar yang punya pengembangan SDM-nya bagus dan sebagainya, biasanya lebih bagus kualitasnya. Pak Aditya tapi sulit, nah nanti saya identifikasikan di belakang. Sebetulnya enggak, dan bahkan tidak harus tahu teknis. Bahkan tidak harus tahu teknis. Banyak teman-teman saya di customer maksudnya ya, itu yang dari teman-teman pengembangan bisnis, pengembangan strategik bisnis di PMO non IT ya, itu jadi IT manager bagus Pak, sukses. Mungkin ada yang khawatir kalau di batch sebelumnya ada khawatir, iya Pak, kita itu tidak dianggap oleh tim yang jago teknis karena lu ngerti apa sih, lu bukan orang orang IT, udah berapa lama di IT dan sebagainya. Nah ini pentingnya pemahaman mengenai IT manajemen dan IT governance. Ini pentingnya kita memahami IT manajemen dan IT governance. Sehingga kalau kita bicara dengan orang teknis yang kita tidak tahu bagaimana caranya, kita ngomong di bahasa manajemen, kita ngomong di bahasa target dan lain-lain. Misalkan harus detail banget nggak sih kita tahu kalau 1 sampai 10 skalanya enggak, mungkin level 3 cukup untuk memahami bahasa mereka cukup. Nanti saya jelaskan contohnya. Nah, jadi siapapun yang nggak paham teknis bisa jadi IT manager yang sukses, sangat bisa, sangat mungkin. Coba ya, saya ilustrasikan.
Kita sepakati bahwa IT manager adalah pimpinan sebuah unit IT di organisasi. Pak, pimpinan tertinggi saya adalah direktur. Manajer saya itu dibagi, manajer network, manajer database. Oke, berarti kita sepakati kalau di posisi perusahaan seperti itu adalah direktur namanya. Nah, tapi kalau di pembahasan materi ini, yang IT manager itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap unit IT secara keseluruhan. Di bawahnya ada yang bagian perencanaan arsitektur, ada yang pengembangan, ada yang operasional aplikasi, ada yang operasional infrastruktur seperti itu, dan stafnya. Jadi atasannya kalau di gambar ini siapa? Misalkan GM operasional atau gabung GM keuangan gitu. Seperti itu ya Pak ya. Kita biar sepakat ini. Jadi IT manager itu adalah pimpinan tertinggi IT di sebuah perusahaan terlepas skalanya pun seperti apa. Oke, saya lanjut. Saya ilustrasikan. Untuk memvalidasi tadi, apakah non-teknis atau orang yang tidak paham teknis, tidak paham IT bisa sukses menjadi manajer IT? Sangat mungkin. Contohnya ada teman saya, dia GA manager. Kemudian ada lowongan IT manager. Dia mau desain oleh bisnisnya, lu ya yang jadi IT manager karena IT manajernya naik pangkat misalnya. Atau pindah ke bisnis, rotasi dan sebagainya. Atau resign gitu ya, atau pensiun. GM manager kan nggak ngerti teknis, nggak ngerti network, nggak ngerti programming, nggak ngerti data center. Lalu apa bedanya dengan ini? Ya udah kalau gitu yang ditunjuk dari bawah aja. Network supervisor deh. Nah kita tanya, apakah network supervisor tahu caranya programming? Nggak tahu. Bahkan bahasa pemrograman yang dipakai pun mungkin nggak tahu. Karena dia fokus banget di network. Apakah seorang network supervisor itu tahu mengenai data center? Mungkin nggak tahu. Dia hanya tahu jago banget di satu brand malah gitu ya. Cisco misalkan. Juniper atau apapun gitu ya. Brand-brand seperti itu. Lalu apa bedanya dengan GM manager dan IT manager? GM manager tidak tahu tiga, network supervisor nggak tahu dua. Jadi ini tidak bisa jadi excuse bahwa orang yang tidak paham IT tidak bisa sukses jadi orang IT. Bagaimana cara memahaminya? Nah, saya ada gambar panda. Ini sebetulnya saya mau menjelaskan semua materi yang perlu dipahami oleh IT manager, tapi nggak pakai framework yang umum Bapak Ibu mungkin kenal. COBIT, ISO, TOGAF, kemudian ITAL. Udah saya keluar dari framework itulah. Saya nyari apa ya kira-kira apa namanya eh, menganalogikannya mungkin ya, mengeframe-nya. Ya saya kepikiran ya IT itu kan 01 ya, 10 hitam putih panda gitu. Panda kan ada yang gesit juga ya. Gitu. Oke, jadi saya ngeframe semua yang akan kita bahas dalam ilustrasi hewan panda. Tapi saya tidak bikin panda dulu ya. Jadi saya bukan bikin panda dulu, ngapain bikin panda dulu ya? Bikin panda dulu, kemudian saya tulisin enggak. Jadi semua semua yang saya perlu jelaskan di sini yang non teknis itu, kemudian saya cari ilustrasinya apa ya kayaknya biar nggak terlalu serius panda nih, karena kita nggak ngomongin teknis. Ilustrasi ini akan menjelaskan satu rangkaian pemahaman kita atau yang harus dipahami oleh tim manajer. Kita mulai dari bisnis. Apa itu bisnis? Ya bisnis adalah yang bayar IT, yang bayar manajer IT, yang bayar tim IT, yang memberikan budget atau anggaran untuk semua operasional IT. Jadi kita sepakati ya, IT ini adalah IT unit di perusahaan. Gimana Pak caranya kita paham? Oke, Bapak Ibu sekalian, memahami perspektif bisnis itu sebetulnya sekarang lebih mudah ya dibandingin dulu. Kenapa? Karena eh, IT dan digital itu termasuk bagian dari strategi bisnis. Mana sih perusahaan sekarang yang tidak butuh IT dan teknologi digital? Pasti butuh, walaupun levelnya tidak sama. Gitu. Jadi ini udah part of bisnis strategi. Jadi pasti perusahaan punya sistem akunting minimal kan gitu. Udah melibatkan dong sebetulnya IT dan digitalisasi proses akunting itu. Udah pasti ada lah di perusahaan. Nggak mungkin dia pakai Excel aja, walaupun Excel juga teknologi ya, atau tools, tapi bukan itu maksud saya. Yang lebih ke sistem yang harus kita maintain sebagai IT. Akunting sistem misalnya salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis strategi adalah bagaimana sebuah organisasi mendefinisikan cara mencapai tujuannya
teoritikal ini. Digital strategi adalah bagaimana strategi bisnis itu bisa tergantung atau difasilitasi pencapaian goalsnya melalui teknologi, baik sepenuhnya atau sebagian. Jadi kalau perlu sistem accounting saja ya oke. Perlu accounting dan payroll aja itu sebagian kecil mungkin, tapi itu bagian dari digital strategi. Lalu apa itu strategi IT strategi? Ya bagaimana teknologi digital dan semua teknologi informasi itu kita kelola. Intinya seperti itu. Nah, kita perlu memahami strategi bisnis. Strategi bisnis itu apa? Ya ke depan 3, 5 tahun atau 10 tahun bahkan 15 tahun mau dibawa kemana? Dari mana kita pahamnya? Dari bisnis plan Bapak Ibu. Bisnis plan itu bisa disebut sebagai bisnis blueprint, bisa bisnis master plan, bisa rencana jangka panjang perusahaan, bisa rencana strategis perusahaan juga boleh. Intinya ada dokumen bisnis plan. Mungkin Anda ada yang tanya ya, Pak, kayaknya perusahaan saya nggak punya deh bisnis plan yang dibukukan. Sibuk operasional, sibuk nyari duit nih, direkturnya dan sebagainya. Berarti nggak punya rencana bisnis dong, nggak mungkin. Kalau direksinya nggak punya rencana bisnis, pecat aja direktur kan? Pasti punya. Cuman mungkin tidak dibukukan. Caranya gimana? Kita interview Pak. Kita tanya dia, Pak, mau dibawa kemana 3 tahun lagi? Bapak targetnya apa sih? Goalsnya seperti apa sih sebetulnya? Pasti punya. Oh, ya saya bisnis as usual aja observasi, Pak. Seperti apa sih sebetulnya? Di setiap unit kita observasi. Kalau memang di interview kurang, kita observasi. Nah ini yang kemudian kalau saya dari dulu sampai sekarang masih pakai, Pak. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih pakai. Bagaimana cara menuangkan bisnis plan yang ada di buku atau interview, hasil interview dan observasi kita bisa pahami dengan terstruktur. Saya biasanya pakai toolsnya balance scorecard. Pak, boleh nggak pakai yang lain? Boleh saja. Tapi ini dari semua tools yang saya gunakan untuk memahami strategi bisnis, balance scorecard adalah yang paling efektif menurut saya. Makanya saya sharing di sini. Memang nggak bisa Pak dari business plan saja. Ya bisa. Tapi bagaimana memahami bisnis plan dokumen yang tebal, misalkan buku arah mana dan sebagainya. Kita perlunya apa dari sana? Visi, misi, bisnis, bisnis proses dijelaskan, market analisis, kompetitor analisis, pest analisis, SWOT analisis bisnis dan sebagainya. Itu semua barang itu yang ada di bisnis plan kita harus pahami kan sebagai IT. Bagaimana cara memahaminya? Dari point of view IT dan kepentingan IT. Nah itu perlu tools. Belum lagi setelah bisnis plan kita terima, kalau ada ya, kita konfirmasi, Pak ini apa maksudnya? Ini betul atau tidak? Interview ke setiap divisi, observasi di lapangan. Kalau kita nggak punya tools untuk mensummary-kannya, kita kerepotan Pak biasanya. Oleh karena itu, balance scorecard ini dan strategi map-nya saya rekomendasikan. Contohnya adalah semua yang berbau finansial, customer, internal proses, dan organizational capacity atau learning and growth kita petakan ke masing-masing perspektif ini. Jadi misalkan bisnis, Pak, saya bisnis nih, kita tanya, Pak, bisnis kemana sih arahnya? Kita harus menurunkan cost nih, oke. Pak, bagaimana cara menurunkan cost? Goalsnya apa, Pak? Oh, dengan kita harus menurunkan cost. Kenapa? Karena banyak sekali user yang itu nggak jelas dengan produk kita, bolak-balik nanya sebelum beli itu cost banget kita. Perlu orang banyak untuk memastikan produk ini jenisnya apa, fiturnya apa, spesifikasinya apa, cara menggunakannya apa, seperti itu. Bahkan setelah mereka beli pun, waduh, ini mereka banyak komplain ke kita, costnya tinggi banget. Ada diretur dan lain-lain. Padahal barangnya memang fungsinya dia nggak tahu, atau memang defect, itu banyak banget costnya di sana. Bagaimana caranya untuk memastikan user experience ini improve atau naik, atau usernya aware dengan semua produk kita sehingga costnya lebih efisien? Ya pastikan kita bisa memberikan information yang valid, banyak, bukan banyak ya, cukup untuk bisa memahamkan user dealnya cepat dan kalau sudah terima barangnya bisa langsung dinikmati tanpa bolak-balik menyusahkan kita. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Termasuk apa namanya mengimprove bagaimana penggunaan atau pengguna akhir itu mampu menggunakan eh, produk kita dengan lebih bagus. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, ini sangat penting banget bagi kita semua
untuk memastikan bahwa kita bisa mengcapture kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian akan tujuan perusahaan itu akan kemana. Karena kita kemudian harus mapping sampai kita menemukan inisiatif apa jadi yang harus dilakukan oleh IT. Termasuk di sini teknologinya seperti apa, termasuk ke kanannya, ukuran targetnya. Jadi contohnya adalah kalau kita improve information service, jadi IT-nya harus ngapain? Kalau bisnisnya harus mengurangi cost operasional, jadi IT-nya harus ngapain? Jadi kalau kita harus meningkatkan user experience, bukan hanya meningkatkan, tapi mengukurnya gimana? Cara tahunya user experience. IT bisa ada inisiatif apa? Nah, kalau kita capture tujuan bisnis kemana melalui strategic goal yang kita petakan dalam balance scorecard dan strategi map, sampai kita bisa tarik ke inisiatif IT-nya apa, maka inisiatif IT yang dibuat untuk dikerjakan sebagai project kah, sebagai improvement dan sebagainya, itu pasti kategorinya strategik. Kalau kita bisa tarik benang merah bahwa Pak, saya perlu CRM. Kenapa CRM? Aplikasi buat apa? Oke Pak, CRM ini adalah untuk mengelola customer kita. Customer kita perlu dikelola agar apa? Siklus pembeliannya cepat, bahkan kita bisa menawarkan ke mereka kalau produk yang mereka pakai misalkan habis, kita tahu behavior pembelian mereka dan sebagainya, ujungnya seperti apa? Ujungnya akan meningkatkan revenue. Karena recurring customer kita bisa tahu behavior pembeliannya dan kita bisa pasarkan ke mereka produk yang sama atau yang lain dengan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena menjangkau customer baru itu cost-nya lebih tinggi daripada menjual ke customer existing kita. Apalagi kita udah punya datanya, itu dikelolanya di CRM. Biasanya bisnis lebih suka kalau narasinya adalah ini akan membantu pencapaian objektif bisnis yang mana. Jika di dokumen bisnis plan yang tebal tadi, hasil review, hasil observasi kita petakan ke goals ini, kita tarik ke inisiatif IT-nya apa, itu akan membantu kita memvalidasi bahwa inisiatif kita itu dibutuhkan banget oleh bisnis. Itu satu, cara memahami bisnis. Kemudian, IT kan melayani customer. Siapa customer-nya kita harus tahu Bapak Ibu. Kita tahu bisnisnya kemana, kita harus juga tahu customer IT itu seperti apa. Nah, di dalam perusahaan, biasanya yang memutuskan budget, itu disebut sebagai sponsor. Kita harus identifikasi itu. Karena dia sumber budget kita. Yang kedua adalah customer. Customer itu adalah yang menentukan requirement dan mereka mendapatkan benefit kalau inisiatif IT berjalan. Biasanya manajer. Manajer unit masing-masing ya maksud saya. Dan yang ketiga adalah usernya. Pak bisa nggak? Kan anggarannya di HR manager. Customer-nya HR manager juga dong bisa. Tapi kadang-kadang kan yang megang budget bukan HR manager, misalkan financial manajernya gitu. Atau budget manager. Tapi kalau gabung nggak apa-apa. Tapi saya pisahkan seperti ini supaya kita aware. Mungkin HR manajernya mau. Mungkin dia ingin. Tapi ya budgetnya di direktur. Nah itu sponsornya direktur berarti. Kita harus petakan itu. Jadi memastikan Pak, setiap orang ini, setiap role ini untuk keperluan IT ya, kita bicaranya IT ini keperluan IT, kita harus identifikasikan. Percuma kita usernya digoda-godain, mereka mau banget Pak saya, cuman kan budgetnya bukan di saya, kita harus temukan sponsornya siapa. Seperti itu. Nah, customer, terutama tadi, misalkan oke gabung atau tidak, customer, sponsor, user lah, ada tiga nih ya. Sponsor, customer, dan user itu berhubungan dengan IT, itu ada journey-nya. Tapi journey-nya jangan gini Bapak Ibu ya. Yang biasa dilakukan oleh IT adalah, yuk kita membuat RKAP atau rencana anggaran di tahun depan. Ini udah mau Agustus nih. Kita harus sudah lock budget di Agustus, maksimum akhir Agustus, awal September misalnya. Meeting dengan unit bisnis atau rakor ya, rapat koordinasi kebutuhan IT. Masing-masing ditanyain gitu ya. Pak, inisiatifnya ke depan mau apa? Ini mau apa? Mau apa? Terkumpullah semua inisiatif dari seluruh departemen diusulkan ke bisnis. Nggak seperti itu, Pak. Sama seperti pembeli di luar ya, calon pembeli browsing-browsing. Saya perlu kipas angin gitu ya. Browsing di Google kan. Dapat nih daftar kipas angin. Saya explore kelebihannya apa.
kipas angin merek A dan B itu apa, compare-compare. Ternyata nih yang paling bagus katanya berdasarkan review mereknya M. Saya masuk ke websitenya, coba tanya-tanya harganya berapa, berbagai tipe dan sebagainya, disepakati, onboarding. Artinya mulai beli, dipakai, dan oh ternyata bagus nih, berikutnya kalau saya mau beli lagi, saya akan beli lagi merek M. Nah, gitu. Jadi IT ke bisnis juga harus membuat sebuah customer journey. Customer journey itu tidak hanya dilakukan pada saat sekali raker, atau bahkan kita hanya kasih isian Excel, Pak Bu. Kita kasih Excel. Pak Bu, isi ya yang Bapak butuhkan ke depannya apa. Itu tidak akan ada bonding Pak antara IT dan bisnis. Tapi kan biasanya diisi Pak. Artinya apa? Artinya mereka butuh sesuatu, kita terima, kita usulkan, yang disetujui ya kita jalan, ya enggak. Itu IT manager tidak akan dikenal oleh bisnis. Begitu ada pemilihan nih dari semua manajer di perusahaan, akan ada yang diangkat jadi direktur, Anda tidak akan dikenal. Anda dianggap tidak memahami mereka. Tapi kalau kita mempunyai sebuah customer journey untuk semua layanan IT, dari mulai eksplorasi user, kapanpun kita terima, kita temenin, kita ikut meeting mereka, kita lakukan meeting secara periodik dalam 1 tahun, itu akan dikenal. Ini bicara non teknis ya Pak ya. Tapi kemudian saya bungkus di dalam sebuah customer journey. IT manager harus memikirkan sebuah alur bagaimana unit-unit bisnis dan manajemen itu berhubungan dengan IT, in dan out-nya seperti apa. Berarti mereka harus tahu Pak secara detail apa yang IT lakukan, sampai kita punya data center segala macam. Mereka aplikasinya di hosting di internal atau cloud dan lain. Nggak perlu Pak. Karena di dalam customer journey itu ada namanya band of visibility. Jadi kalau customer itu diilustrasikan departemen-departemen lain atau divisi lain nih gitu, dan ID itu sebagai service provider, maka di sini ada garis kotak merah yang disebut band of visibility. Cukup mereka tahu di sini saja, nggak perlu mereka tahu data center kita di mana. Bahkan kan kalau saya bahas nanti lebih detail, memang mereka butuh data center. Customer itu menyampaikan nggak Pak mereka butuh data center? Nah ini saya sampaikan. Butuh nggak kira-kira? Nah nanti saya tanya ya, saya jelaskan dulu. Nah jadi ada band of visibility. Jadi cukup di sini saja tahunya. Nggak perlu tahu namanya switch, nggak perlu tahu, bahkan nggak perlu tahu brand. Tapi kan mereka harus bantu memilih oke. Jadi kalau kita layanan kita ke bisnis itu ada layanannya ERP, Pak. Harusnya tahun ini pakai SAP, tahun depan ganti Oracle, misalkan karena udah saatnya ganti, atau Microsoft Dynamics gitu ya, karena mungkin harganya lebih murah. Harusnya user nggak terganggu dan nggak perlu kita ganggu dengan brand itu, karena kita batasi visibility-nya. Jadi interaksinya di sini, Pak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk layanan atau service. Itu kenapa kita bahas nanti service ya berikutnya. Nah, IT service. Jadi customer nggak harus bingung gitu. Data center. Pak, yang namanya network itu apa? Pak, kenapa pakainya MariaDB ya? Buatan Jepang bukan. Itu Maria yang lain. Ketahuan usianya. Pak, ini sekarang pakai brand yang biru atau hitam? Nggak perlu tahu mereka. Karena kita bicaranya nanti IT service. Memprovide semua kompleksitas IT dalam bentuk layanan ke bisnis gitu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa itu IT service? IT service itu Bapak Ibu adalah layanan yang bisa mendukung kinerja atau bisa menghilangkan batasan kita. Intinya bisa memfasilitasi user mencapai outcome mereka. Tapi tidak akan berpengaruh atau tidak akan memberikan value ketika kita tidak lengkapi dengan waranti. Waranti itu apa? Tadi ada availability, capacity, continuity, security. Contohnya apa Pak? Contohnya gini. Mailing service atau email itu adalah layanan. Itu adalah layanan. Tapi pada saat digunakan, ternyata kok down, nggak available. Berguna nggak? Memberikan value nggak ke bisnis atau ke customer? Nggak memberikan value. Oke deh, bisa diakses. Tapi kok kapasitasnya kurang ya? Performance-nya jelek. Nah, itu juga tidak memberikan value. Ribet banget sih nih. Sering on off misalkan gitu.
Atau pada saat disaster gitu ya, pada saat kebakaran, oh nggak bisa dipakai. Berapa lama? Lama lagi 1 bulan gitu. Nggak bisa email-emailan. Security-nya ada email sih, tapi spam mulu yang masuknya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, sebuah layanan yang bagus itu, atau saya sebut sebagai IT Service Excellence, layanan yang prima, saya kelompokkan ke dalam tiga apa namanya kata atau istilah ya, yang semuanya berhasil an. Jadi 3 an. Layanannya kita harus definisikan, jaminannya atau waranti yang kemudian kita kenal dengan SLA, masing-masing harus kita definisikan. Kalau SLA kan disepakati ya, di tanda tangan harusnya. Kalau IT biasanya nggak gitu, Pak. Kalau Anda laporan ke service desk, kami akan respon 15 menit. Itu bukan SLA, Pak. Itu service level waranti atau target mungkin ya. Karena namanya SLA, itu ditandatangani kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah dukungan. Semua proses service desk, change management, pengelolaan aset dan sebagainya itu adalah dukungan untuk memastikan layanan IT itu bisa di deliver atau bisa diberikan ke customer atau ke user kita sesuai dengan yang kita janjikan. Jadi 3 ini yang akan ngebind ya sebuah layanan IT itu menjadi layanan yang prima. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ilustrasikan tadi email contohnya, ini contohnya adalah bisa apa saja fungsi email, bisa menghilangkan batasan komunikasi, availability-nya misalkan 99,99%, 24 kali 7, artinya Senin sampai Minggu, running terus. Mailbox-nya kita janjikan 20 GB. Jadi kalau Pak kok nggak bisa nerima attachment nih, berarti layanan IT bermasalah. Bukan bermasalah, karena kapasitasnya hanya 20 GB. Kalau kapasitasnya mentok, Anda bisa melakukan archiving, atau kalau memang butuh file penyimpanan yang besar di mailbox, harus meminta mailbox yang lebih banyak, ada prosesnya, ada approvalnya, karena setiap size itu ada rupiah yang dikeluarkan, dan seterusnya. Ini capacity. Kemudian gimana continuity-nya, ada RPO, MTD, dan RTO. Yang terakhir itu RTO, recovery time objective. Backupnya sehari sekali, setiap jam, atau mirroring, ini ditentukan di sini. Dan yang terakhir security-nya seperti apa, pakai spam filtering atau tidak, masuk emailnya auto login pakai LDAP atau ada password terpisah gitu, seperti itu, atau password Windows-nya. Nah, ini yang kemudian kita sepakati jadi SLA, Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang IT manager, mungkin kita tidak perlu secara detail tahu semua infrastruktur apa saja sampai dengan konfigurasinya dan lain-lain. Tapi kita katakanlah IT manager yang nggak paham email, nggak paham infrastruktur pendukung email, kita sampaikan, oke, kira-kira 4 aspek ini gimana ya komitmen kita, availability-nya, continuity, capacity, dan security-nya. Yuk kita jadikan SLA, kita ngobrol dengan customer, komitmen kita seperti ini. Tapi kan Pak, nggak mungkin Pak, 90,99%, oke. Jadi berapa? Jelaskan saya kok nggak mungkin 99,99% tuh. Gimana cara ngitungnya? Nah itu. Cara bicara dengan orang teknis yang paham banget teknis, tapi kita membatasi diri untuk tidak masuk ke lebih teknis karena mungkin kita tidak sempat waktu, tidak punya knowledge di domain itu dan sebagainya. Kita bicara bahasa layanan aja, Pak. Kita beli aplikasi, katakanlah selain email. Fungsinya apa saja ya? Kita bicara utility. Fungsinya apa saja nih aplikasi ini? Dipahami fungsinya. Terus kapasitasnya gimana? Security-nya gimana? Availability-nya gimana? Continuity gimana? Itu bahan kita untuk membuat SLA dengan customer. Kalau kita sudah tentukan layanannya apa saja yang dituangkan dalam katalog, misalkan ya, ada 10 layanan IT gitu. SLA-nya seperti apa? Itu yang menjadi pegangan IT manager. Karena layanan itu sendiri adalah ke bisnis ya atau ke customer, yaitu layanan yang mereka lihat, mereka yang rasakan, mereka yang pahami. Jadi kalau saya tanya ke Bapak Ibu nih, data center itu layanan IT bukan ke customer langsung. Disebut sebagai customer facing service. Layanan IT bukan data center. Boleh dijawab dong? IT pasti ada data centernya Pak, mau dikelola sendiri maupun di cloud, SaaS colocation atau hosting aja di vendor gitu ya. Tapi mereka punya data center pasti. Apakah itu layanan IT ke bisnis, layanan IT ke customer atau bukan? Boleh dijawab Bapak Ibu sekalian.
Masih bersama saya kan? Saya masih semangat nih. Bukan, Pak Aditya. Oke. Yang lain sangat mungkin, sangat mungkin saya ke atas ya. Oke. Bukan, betul. Bu Nia ya. Termasuk layanan, Pak Asep. Bukan, data center merupakan prasarana. Data center adalah infrastruktur pendukung layanan. Oke, Pak Budi ya. Oke, betul, Pak. Kalau konteksnya layanan langsung ke customer, maka data center tidak termasuk. Karena layanan langsung ke customer yang mereka pahami, yang mereka butuhkan, dan mereka langsung sentuh, langsung gunakan. Umumnya dibagi ke dalam professional services, aplikasi, general infrastruktur yang mereka pahami seperti apa, seperti email, seperti file management misalkan, dokumen manajemen contoh saja. Itu aplikasi ya tadi, dokumen manajemen. ERP itu aplikasi. Human Resource Management System dan sebagainya. Internet service itu internet bisa masuk ke sana. Tapi user tidak pernah minta data center. Apalagi Pak nanti data centernya tier 4 ya, nggak gitu. Data center buat apa Bu? Ya kan buat CRM kita. Ya udah butuhnya Anda CRM kan gitu. Bukan data center. Jadi kalau konteksnya customer facing service atau layanan diberikan langsung ke customer atau user, data center bukan. Data center termasuk ke internal service atau supporting service. Termasuk network, database, software hardware, dan sebagainya. Layanan IT iya, tapi internal service, bukan customer facing service. Nah, seperti itu. Kalau gitu, kita harus memastikan semua layanan dideliver dengan kualitas yang paling tinggi, ya Pak. Nggak bisa. Ini kuncinya IT manager. Yang perspektifnya agak berbeda dengan engineer-engineer kita, dengan programmer-programmer kita dalam perusahaan. IT manager harus bisa memahami triangle of service ini. Yang pertama, setiap fungsi yang lebih banyak akan menimbulkan uang yang lebih banyak. Setiap SLA yang lebih tinggi, SLA itu kan capacity, continuity, security protection, availability yang lebih tinggi akan berkontribusi terhadap harga yang harus kita bayar ke siapa? Ke vendor. Mungkin ada yang bilang, Pak, kalau ke vendor kan berarti ada cost plus margin. Tapi kan kita dilakukan semua internal, Pak. Berarti kan nggak ada cost, salah, Pak. Itu yang harus dipahami oleh IT manager. Setiap programmer, setiap network engineer, setiap siapapun karyawan internal IT pada saat mendeliver service pasti ada biaya. Biayanya biaya apa? Ya biaya aja. Cost recovery biasanya. Gajinya secara total habis 50 juta, ya 50 juta biayanya gitu. Dan IT harus charging. Kok charging, Mbak? Gitu. Kan IT bukan vendor. Masa IT charging ke orang HR? IT bisa charging ke orang GA, IT charging ke orang sales marketing dalam konteks IT manager yang efektif. Nah, kita bicara IT manager yang efektif ya, bukan IT manager yang biasa-biasa saja. IT harus keluarin charging. Kalau ke vendor biasanya, vendor ke customer biasanya real charging karena ada uang yang mengalir. Kalau IT manager ke unit-unit yang lain ada yang namanya notional charging. Apa itu notional charging? Yaitu bukti bahwa budget IT ini dihabiskan untuk siapa saja. Bahkan kalau bisa Pak, budgetnya 1 miliar setahun ya, budgetnya 5 miliar, budgetnya puluhan sampai ratusan miliar, kita bakar habis, bebankan ke unit bisnis. Jadi tidak ada lagi gini Pak, ini budget IT makin tahun makin banyak sih. Budget IT itu makin makin lama makin tinggi gitu. Ini IT tuh menghabiskan budget kita gitu. Jadi kalau mau nambah budget udah pasti susah karena sudah dianggap tinggi. Jangan kan nambah budget. Kita butuh orang aja udah tinggi banget budget IT. Itu karena IT manager gagal membuktikan ke bisnis kalau uang yang dihabiskan IT itu bukan untuk IT kan, bukan untuk bisnis. Bahkan gajinya direktur, gajinya service desk, gajinya sekretarisnya manajemen IT ya, manajer IT kalau levelnya manajer itu kita bisa bebankan habis. Bahkan ruangan, bahkan aqua yang diminum oleh IT, bahkan tisu yang ada di ruangan IT, itu bisa dibebankan seluruhnya ke unit-unit bisnis. Karena adanya IT perusahaan, itu karena ada kebutuhan unit-unit bisnis dan manajemen untuk menggunakan teknologi. Jadi idealnya harusnya
apapun yang dikeluarkan ke IT bisa dibebankan habis ke mereka. Tapi gimana Pak mau bebankannya? Gaji direktur bebannya kemana? Ke HR. Atau pukul rata semuanya. Nah, di dalam Financial Management for IT Service, ada yang namanya direct cost, ada yang namanya indirect cost atau infrastruktur cost yang dibagi berdasarkan beban, berdasarkan jumlah lisensi penggunaan gitu ya. Dan ada juga yang terakhir uplifted cost. Sisanya budget yang tidak bisa kita serap langsung ke unit tertentu, yang tidak bisa kita bagi proporsional ke unit-unit yang ada di perusahaan, itu nanti dibebankan terakhir. Terhadap apa? Terhadap total budget per departemen. Proret juga ujungnya dan bisa dibakar habis gitu. Itu nggak Bapak Ibu? Kalau IT itu menggunakan uang berapapun sebetulnya, apapun itu bisa dibebankan semua untuk bisnis. Ada yang setuju nggak nih? Karena IT bukan unit untuk cari duit. IT unit untuk melayani internal. Artinya apa? Artinya apapun yang keluar lewat IT itu bisa dibebankan balik atau minimal disebut sebagai notional charging Bapak Ibu sekalian. Notional charging itu adalah cuman pembuktian aja Bapak Ibu HR segini ya setahun udah. Nggak harus bayar apa ya? Nggak harus lah. Orang duitnya kantong kiri kantong kanan kok udah dari perusahaan juga gitu. Seperti itu. Itu yang dilakukan. Pak, Bu, saya nggak tahu persentase persisnya ya. Mungkin boleh bilang ya, ini saya hipotetikal aja, lebih dari 80% bahkan 90% manajer IT di dalam level yang berbeda ya, termasuk direktur IT, GM IT, IT manager, mungkin lebih dari 80%, bahkan saya yakin lebih dari 90%. Tidak ada yang bisa membebankan langsung 100% seluruh biaya IT ke bisnis. Jadi kalau kalau manajemennya itu, kalau direkturnya bilang ini IT budgetnya banyak, banyak banget, sorry Pak, bukan budget IT. Dari 5 miliar, budget kita 1 miliar, budget sales 2 miliar, budget ini sekian. Jadi bukan untuk IT. Tapi kan IT ada pembelian monitoring tools untuk mendukung layanan infrastruktur yang dipakai oleh aplikasi yang mereka gunakan. Tapi kan banyak banget orangnya di mapping untuk mengerjakan ini. Gajinya kita lakukan perhitungan seperti ini, direct, indirect maupun uplifted untuk semua layanan dan unit bisnis ini. Pak, lebih dari 80% lah, tidak terlalu tinggi lah, 90. Lebih dari 80% lah. Yakin. IT manager itu tidak melakukan ini. Tidak membuktikan, kalau di apa korupsi itu tidak mau melakukan pembuktian terbalik ya. Harta lu dari mana gitu. Kalau ini kebalik, budget lu habis buat apa? Balikin lagi ke bisnis. Semua untuk bisnis, bukan untuk IT. Jadi kalau tambah orang satu lagi buat apa? Untuk bisnis. Kenapa saya butuh orang? Karena bisnis. IT-nya zero sebetulnya. Karena IT departemen yang melayani unit lain. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kecuali misalkan sales ya. Kalau sales tambah satu orang sales buat apa sih? Tambah satu orang sales karena kita perlu menjual lebih banyak lagi kan beda tuh ya. Ya udah dengan tambah sales gaji 5 juta bisa menghasilkan uang berapa banyak nih tambahannya karena ada sales force yang lebih banyak contohnya seperti itu. Itu namanya notional charging. Belum ada teknis kan sampai sini. Jadi itu yang harus diketahui. Saya lanjut dulu. Nah, kalau bicara mengenai SLA, IT manager harus paham. SLA itu dibagi 3 jenis. Ada namanya SLA ke vendor, ada namanya SLA internal, ada namanya SLA ke customer. Nah, jadi kita harus bisa mengelola service level. Tujuannya adalah untuk memastikan target-target yang kita janjikan, kita komit, itu terpenuhi. Nah, service level itu adalah ukuran. Kalau ditandatangani namanya service level agreement. Jadi kalau Bapak, Ibu di perusahaan itu merasa punya SLA ke user, dicek ditandatangani dan disepakati nggak? Kalau tidak, ini komitmen IT, berarti bukan service level agreement, Pak. Nggak ada agree-nya itu. Service level target atau service level komitmen, karena satu arah. Atau waranti boleh. Atau service level garansi boleh. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena ketika Bapak diaudit ISO 20.000, maturity level berdasarkan best practice, kalau ditanya SLA, maka SLA itu hanya agreement ada dua belah pihak atau lebih yang menyepakati nilainya segini gitu. Seperti itu. Itu kenapa kita perlu SLA. Nah, SLA ini terbagi ketiga tadi, yaitu SLA
kita ke user misalkan, kita ke unit bisnis HR, kita ke GA itu SLA Pak, Bu. Kalau IT manager nagih orang network, kalau IT manager minta komitmen orang database, kalau IT manager minta komitmen orang aplikasi, itu namanya OLA, operational level agreement. Artinya apa? Komitmen di dalam internal IT setiap unit, setiap seksi ke IT manager itu disebut OLA, operational level agreement. Kalau ke vendor disebut underpinning kontrak karena biasanya nempel di kontrak atau sebagai lampiran dari kontrak. Kenapa ini harus kita pahami? Karena seringkali banyak banget Pak, banyaknya luar biasa Pak. IT manager yang tidak paham bagaimana membuat feasibility matrix dari SLA ini. Komitmen ke bisnis berapa kalau ada masalah gitu di unit-unit lain misalkan di organisasi. Ya Pak, kalau setiap ada permasalahan kita 8 jam diselesaikan deh gitu. Pertanyaannya, kalau ada masalah dengan aplikasi, itu melewati siapa saja? Oh, biasanya ke service desk dulu. Kalau service desk nggak bisa, biasanya ke orang aplikasi. Kalau orang aplikasi nggak bisa, biasanya ke database dulu tuh yang paling dekat. Atau dan ke orang network. Kemudian kadang ke data center. Udah 5, Pak. 5 unit yang dilewati. Ditanya, masing-masing unit diukur nggak komitmennya maksimum berapa mereka menyelesaikan? Enggak, lagi mana? Komitmen kita 8 jam, begitu dilempar ke orang aplikasi, lagi sibuk, nggak diikat dengan SLA untuk internal atau olah. Gimana gitu. Bahkan menentukan SLA kita 8 jam itu harus diukur tiket kalau ada masalah itu berapa lama loncatnya, berapa banyak loncatnya. Service desk ada, aplikasi ada, database, network, hardware katakan 5. Kalau masing-masing 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam maksimum, itu aja udah 10 jam. Lah kita komitnya 8 jam, rugi dong gitu. Belum lagi kalau internal nggak bisa, harus manggil vendor. Vendor berapa jam? Ada komitmen nggak? Itu yang disebut sebagai traceability SLA. Jadi penting banget SLA untuk dipahami oleh IT manager. Jadi kita tidak bicara mengenai arsitekturnya seperti apa, secara detail dan lain-lain, konfigurasinya seperti apa. Yang kita pegang adalah layanannya apa, SLA-nya seperti apa. Di sana kita pegang. Ada komitmen nggak? Kalau perlu komitmen, tanda tangan. Kalau di internal IT namanya OLA, kalau dengan vendor namanya underpinning kontrak, kalau dengan customer namanya SLA. Aman kita, manajer IT. Kita tekankan di sana aja. Lakukan report, mereview secara reguler, dan seterusnya ya. Kita bisa memaintain itu. Karena layanan IT yang excellent itu tadi layanannya jelas, waranti atau SLA-nya jelas, dan didukung oleh semua proses yang bisa memastikan semua layanannya terdeliver dengan bagus. Pak, bagaimana kalau layanannya berbeda? Nah, gitu. Dengan yang ada di perusahaan gitu. Kita ada 10 aplikasi, tapi kadang-kadang gini gitu. Nah, saya tanya nih ke teman-teman sekalian, ada direktur keuangan datang membawa iPhone baru ke IT. iPhone Pro Max ya, 16 Pro Max kalau nggak salah. Kemudian mereka bilang, direkturnya bilang, e, Pak IT Manager, saya iPhone baru saya nih kok sering restart ya, bisa tolong dibetulin nggak ya? Gitu. Bisa tolong dicek nggak, kenapa ya? Saya kayaknya harus cek email pakai gadget nih karena saya sering mobility saya tinggi gitu. Kira-kira dibantu nggak Pak? Nah, boleh. Dijawab, dibantu nggak kira-kira? iPhone 16 Pro Max baru punya direktur keuangan dibawa ke IT untuk dicek kira-kira masalahnya apa ya? Dibantu nggak? Yo, dibantu nggak? Yo, jawab dulu. Saya sambil ngopi dulu ya, minum dulu. Dibantu nggak kira-kira? Kalau direktur keuangan yang minta susah nolak, gak enak ya. Apalagi misalnya, ayo dibantu nggak kira-kira? Cuman dibantu atau tidak gitu aja. No. Dibantu tapi diarahkan ke tim support yang bisa mengerjakan troubleshoot. Oke, berarti karena tim supportnya di bawah IT manager dibantu gitu ya Pak. Berikan saran aja trouble-nya di mana. Wah, orang direktur keuangan nggak ngerti teknis kok gitu. Nanti ngajuin apa-apa malah ditolak ke keuangan. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini terima kasih nih yang sudah jawab nih. Masih satu frekuensi dia saya. Pak, Bu, gini ya. Saya kasih ilustrasi dulu.
Ada sebuah warteg di pinggir jalan, kita datang ke warteg tersebut, saya mau pesan somai, dilayani nggak kira-kira? Enggak, nggak dilayani. Warteg aja nggak melayani yang mereka tidak layani gitu, yang mereka tidak punya. Sama, Direktur Keuangan bawa iPhone Pro Max. Bapak Ibu, setiap layanan yang diberikan berarti harus diikuti oleh skill set, sumber daya manusia, keterampilan, dan pengetahuannya untuk handle itu. Apakah tukang warteg saat itu, yang umum lah ya, kalau wartegnya ada somai lain lah, bisa membuat somai dan menyediakan somai? Nggak bisa. Jadi bagaimana caranya ketika ada direktur keuangan datang bawa iPhone Pro Max, itulah mindset user secara umum. IT itu dianggap bisa melakukan semuanya. Apakah pada saat itu kita tolak? Nah, kalau IT manager yang memang mengelola IT-nya secara tradisional tidak disiapkan semuanya, walaupun paham banget teknis, pasti diterima. Oke Pak, nanti kami akan cek. Padahal Bapak Ibu, tim supportnya boro-boro pernah lihat iPhone Pro Max 16 lagi yang baru. Megangnya aja mungkin berat kali ya, jatuh, pecah gitu ya. Begitu masuk gimana cara mengoperasikannya? Bukan membuat barang itu jadi bagus, jadi diperbaiki, tapi malah bisa bermasalah. Harusnya kalau yang belum siap seperti itu layanan di organisasi IT-nya kita bisa arahkan ke service center. Pak maaf daripada nanti ke tim kami boro-boro ngerti iPhone Pro Max. iPhone Pro Max ini spesifik dan kami belum tahu cara handle-nya. Khawatirnya malah kami troubleshooting bla bla bla. Kami bantu saja untuk ke service centernya kalau Bapak nggak ada waktu seperti itu. Jadi kita jangan sanggupi atau seakan-akan di kepala direksi itu kita tuh menyanggupi siapapun ya di dalam direksi menyanggupi layanan itu, menyanggupi menyelesaikan siapa nanti kami perbaiki. Repot apa lagi tuh ya komitmen itu. Ya Pak, nanti kami coba Anda ngerti aja enggak iPhone. Kebanyakan stafnya aja pakai Oppo atau Vivo yang mungkin masih kecil gitu. Caranya gimana tapi jangan sampai itu terjadi dan kita mati kutu tidak bisa ngapa-ngapain apalagi direktur keuangan nanti ngajuin apa-apa ditolak. Caranya adalah Bapak membuat katalog dan sosialisasikan ke semuanya. Itu tugas IT manager. Bapak Ibu, kalau ada kebutuhan IT, ini layanan kita. Ada 10 layanan aplikasi dan ada layanan support. Yang termasuk di support adalah apa, Bapak? Laptop termasuk di support oleh kami. Komputer termasuk di support. Tapi kalau ada gadget yang kami belum paham teknisnya, maka tidak akan kami kerjakan karena khawatirnya malah bermasalah. Kami tidak ada resource, knowledge maupun skill. Jadi kami tidak layani. Disosialisasikan tuh ke semua orang Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika menolak kita enak. Tapi ketika bertubi-tubi ke tukang warteg itu nanya, ada somai sehari 10 orang yang nanya, seminggu ada 100 orang, sebulan ada 2.000 orang contohnya nanya. Pasti tukang warteg akan bilang bahwa ini lucu juga kalau jual warteg ya. Sama dengan IT juga. Ini kok direksi pada beli iPhone Pro Max sih? Manajer-manajer juga GM-GM udah ikut-ikutan pakai nih. Kayaknya kita harus siapkan SDM-nya, skill-nya, knowledge-nya untuk memberikan layanan ke mereka. Akhirnya di warteg ada somai, akhirnya di IT ada menu untuk layanan troubleshooting dan service iPhone versi terbaru apapun contohnya seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Kita membuat daftar layanan dulu, disosialisasikan sehingga mereka tahu. Nah, jadi kalau udah jelas ada laptop segala macam gitu ya, ada handphone, gadget segala macam, ada di list layanan yang kita terima. Emang tukang warteg bisa buat somai, mungkin akhirnya dia ada vendor di belakangnya gitu. Ada tukang somai pinggir jalan, gue ada menu somai nih ya. Jadi siap-siap kalau ada yang pesan Anda kirimkan. Bisa jadi gitu kan. IT pun sama. Kita ada layanan iPhone Pro Max ya. Maka kita punya kerjasama dengan vendor iPhone. Service center iPhone. Seperti itu kan bisa gitu. Tidak harus diandalkan semua. Makanya vendor itu bukan musuh. Jangan dianggap musuh atau pencuri gitu ya. Cilas dan sebagainya. Kita harus dengan mereka bekerja sama. Jadi layanannya di list.
Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira aja ya. Kalau ada HR manager yang datang minta betulin laptop, datang lagi seminggu lagi minta betulin laptop lagi, yang sekarang mereknya HP, besok Compaq, besok MacBook, kira-kira dilayani nggak? Kalau di dalam daftar layanan kita ada menerima perbaikan atau troubleshooting atau service atau supportnya laptop, diterima nggak Bapak Ibu sekalian? HR manager nih yang pegang payroll lagi. Bukan direktur keuangan. Susah. Nanti apa-apa susah nanti di approve-nya. Sekarang HR manager nih yang pegang payroll kita nih. Yang pegang operational kita nih. Kira-kira kalau HR manager yang minta gak diterima. Kenapa? Alasannya kurang Pak nih. Kalau HR manager yang minta gak diterima. Gimana? Bawa laptop nih dia. Kan laptop masuk menu layanan kita. Menerima troubleshooting laptop. Suaminya orang itu juga. HR dengan IT biasanya ya. Oke. Oke, terima nggak? Ah, terima nggak? Maka semua layanan yang ada di perusahaan pun termasuk layanan troubleshooting laptop dan sebagainya atau gadget atau perangkat end user, kita harus spesifik. Yang kami layani adalah perangkat-perangkat yang merupakan aset dan fasilitas perusahaan, Bapak Ibu sekalian. Ini paling tidak dilayani secara profesional jika memang inventaris. Betul, Pak. Jangan-jangan HR manager itu minggu ini bawa laptop di HP, punya dia. Besoknya lagi titik-titik bawa laptop MacBook. Kita layani aja. Padahal ternyata kalau ditanya siapa, iya nih anak saya lagi skripsi, laptopnya bruskin terus itu laptop siapa gitu. Ya memang HR manager kerja di sana, tapi perangkatnya bukan perangkat kita. Artinya apa? Artinya ada waktu, effort di sana, uang mungkin yang kita habiskan untuk melayani sesuatu yang bukan inventaris tadi, bukan aset perusahaan. Jadi kita be spesifik di dalam katalog kita. Makanya IT tidak harus lagi kerja misalkan 24 kali 7 gitu. Seakan-akan semuanya diterima. Jadi spesifik sekali dengan katalognya. Nah, itu terkait dengan layanan ya. Jadi kita udah bahas bisnis, memahaminya gimana, arah ke depannya, untuk penyusunan IT strategic planning nantinya, customer untuk memastikan siapa sponsor, customer dan user, dan kita layani mereka dengan layanan-layanan kita. Ada yang namanya customer facing service, yaitu yang langsung dipahami oleh user dan customer. Ada yang namanya internal service, yang dikelola IT dan biasanya dipertanggungjawabkan ke manajemen sebagai KPI saja. Jadi kalau uptime data center Bapak Ibu tidak jadi KPI, tidak jadi SLA, jadinya KPI ke manajemen biasanya. Karena nggak ngerti user itu. Pak KPI SLA-nya adalah uptime data center, nggak peduli mereka Pak. Saya terserah ya. Bapak mau taruh di data center, mau ditaruh di dapur, mau ditaruh di ruang server, mau ditaruh di lapangan, pokoknya aplikasi yang saya pakai jalan pada saat digunakan berfungsi. Seperti itu aja mereka. Jadi SLA nggak ada ini nggak apa namanya data center nggak perlu SLA ke customer ke unit bisnis nggak perlu. Data center itu biasanya jadi KPI IT uptime-nya berapa ke siapa ke bisnis atau manajemen seperti itu. Jadi yang biasanya punya SLA data center itu di unit IT internal itu buat apa gitu? Nggak dipahami customer juga. SLA jaringan network itu nggak apa namanya nggak perlu. Internet service sebagai layanannya boleh untuk browsing segala macam, tapi bukan SLA jaringannya yang sifatnya teknikal. Nah, yang kita bahas kemudian adalah proses, Bapak Ibu. Proses ini hubungannya dengan nanti kita ujungnya ada prosedur, KPI, critical success factor, dan sebagainya. Nah, saya akan bahas dikit ya. Sebagai seorang IT manager, maka IT manager harus memahami proses bisnis perusahaan udah pasti. Yang satu adalah proses bisnis IT yang sering kali dilupakan. Banyak sekali IT manager yang bisa membangun aplikasi yang bagus dan mahal untuk bisnis. Paham banget proses bisnis. Tapi IT-nya masih berantakan. SOP IT aja end to end nggak tahu. Nah, proses bisnis proses itu rangkaian aktivitas end to end lah untuk bisnis ya bisnis, IT ya IT. Nah, value chain adalah gambaran proses bisnis melalui alur yang tidak terputus. Saya berikan contoh.
Dalam penyusunan strategic planning atau IT manager secara umum lah harus tahu bagaimana aliran proses bisnis. Supaya kita mengidentifikasikan seperti ini. Ini adalah core proses bisnis. Artinya proses bisnis inti yang merupakan bagian dari core value chain. Jadi proses bisnis ini adalah proses bisnis yang ujungnya menciptakan produk bagi customer kita. Ada inbound logistik, beli barang mentah, barang jadi dan sebagainya. Operation mungkin produksi di sana, manufacturing, outbound logistik ke warehouse, dikirimkan oleh market oleh apa namanya kurir delivery dan sebagainya sampai dengan ada apa namanya layannya di deliver ke customer atau produknya diberikan ke customer seperti itu. Dan yang di atas adalah support atau secondary value activities. Tapi kan tidak semua bisnis seperti ini. Bapak Ibu, kalau Anda IT manager di manufacturing boleh pakai ini. Ini tradisional value chain-nya Porter. Tapi kalau kita sebagai orang IT atau IT manager yang bergerak di perusahaan telco, yang kita bekerja di perusahaan jasa, konsultan hukum, IT manager konsultannya IT manajernya perusahaan jasa lah pokoknya. Enggak seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memetakan proses bisnis itu tidak semua menggunakan model ini. Contohnya adalah value shock namanya. Ini adalah bagaimana kita memetakan proses bisnis perusahaan yang jenisnya jasa. Beda dengan yang tadi, beli bahan mentah, diproses, jadi bahan jadi, dikirimkan ke customer. Kenapa penting banget IT manager memahami siklus dari proses A to Z di sebuah organisasi? Bahkan di akselerasi karir di awal ya, saya sampaikan kita harus bisa memahami proses bisnis organisasi. Ya kalau kita bekerja di perusahaan jasa jangan memahaminya dan value chain yang manufacturing base tadi gitu. Karena bekerjakan di firma hukum misalkan, ya konsultan hukum itu berbeda. Proses bisnis ini penting untuk mengidentifikasikan mana proses yang masih manual, yang perlu kita apa namanya digitalisasi, kasih sistemnya dan sebagainya. Nah, contohnya dari kalau perusahaan jasa seperti ini, katakanlah konsultan hukum. Diawali dari kita ngumpulin dulu para sarjana hukum, para advokat, contohnya seperti itu. Jadi para advokat ini knowledge-nya kita kumpulkan dan sebagainya. Oke. Kemudian ada tuh calon customer atau klien yang terlibat atau terkena masalah hukum. Kita lakukan problem specification. Artinya masalah yang disampaikan oleh klien ini cocok dengan pengacara siapa. Cocok dengan konsultan hukum yang mana dan sebagainya. Problem specification. Baru mengaplikasikan knowledge-nya dengan mengalokasikan resource-nya. Oh ini ternyata si ABC sarjana hukum, M-Hum dan sebagainya. Dikasihlah konsultan hukumnya. Dikonfigurasi solutionnya. Ini harusnya kita kalau mau menang pakai pasal ini saja, pakai pasal ini saja, pakai KUHP, KUHP dan sebagainya. Contohnya seperti itu, contoh saja. Eksekusi solusinya sampai pendampingan di pengadilan. Berhasil atau tidak, yang berhasil biasanya jadi case study. Akhirnya jadi portofolio yang kita jadikan sebagai alat untuk marketing. Inilah siklus sebuah jasa, termasuk jasa IT. Jasa IT ada siapa saja. Kita mau apa nih? Ada programmer, ada customer datang. Saya minta buatin website. Websitenya berbentuk apa, misalkan pakai apa dan sebagainya, bahasa pemrogramannya. Oke, di mapping. Kalau gitu kita assign programmernya karena pakainya Golang misalkan gitu. Atau pakai Java misalkan. Dikonfigur solusinya, execute, go live. Jadilah dipakai customer. Setelah dipakai di berbagai project tersebut jadi portofolio. Kan kayak gitu. Jadi memahami siklus organisasi itu tidak hanya value chain yang umumnya kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, IT manager itu mungkin dibantu konsultan juga. Semuanya itu menggunakan mekanisme yang kayak gini. Dari inbound sampai dengan ujung. Memang disesuaikan oleh mereka. Value chain ini nama-nama departemennya. Tapi terlalu spesifik ini untuk manufacturing base. Belum lagi gimana Pak kalau telco, bagaimana kalau Tokopedia dan sebagainya gitu. Berbeda lagi, ada namanya value network, menggambarkannya seperti ini. Marketplace itu contohnya atau telco lah gampangnya. Itu harus bangun dulu infrastrukturnya, bangun BTS, bangun apa namanya, mempunyai frekuensi dan sebagainya, harus dipesan dan lain-lain ya. Ini belum jualan, baru di develop apa namanya menggunakan kontraktor misalkan core teknologinya seperti BTS, signaling dan lain-lain itu masuk di sini. Kita saya nggak tahu teknologinya seperti apa.
Baru kita develop service-nya, pricing, marketing, dan sebagainya kita buatkan. Ini belum dapat uang ini. Kemudian security standar, protokol, dan lain-lain. Kita harus siapkan dulu sebelum nyari duit perusahaannya. Sama, marketplace kan gitu juga. Tokopedia, Shopee, kan mereka bangun dulu, belum ada jual di sana. Bangun dulu platformnya, baru dia ngundang-undang vendor, tenan untuk jualan di sana pelapak. Setelah banyak pelapak, mungkin mulai campaign, bakar duit, kasih obral-obral gratis, gratis, gratis ongkir dan sebagainya. Makin banyak customer, makin banyak lagi pelapak, akhirnya jadi marketplace yang besar. Telco juga gitu. Baru deliver service setelah mereka bangun infrastruktur. Ada kelompok-kelompok yang memang kita berikan layanan inti, ada value added service dan sebagainya. Intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi IT manager, tidak selalu tentang teknologi. Bahkan tadi, bisnis biasanya mengapresiasi IT manager yang paham mengenai bisnis prosesnya customer mereka, eh, organisasi mereka, perusahaan mereka. Dan ini bisa menjadi akselerator kita di dalam karir, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jangan sampai IT jadi mercusuar. Kenapa? IT-nya jago-jago, tim kita atau bahkan IT manajernya skillnya jago, tapi prosesnya masih manual. Dibilang, Pak, kalau end to end proses bisnis apa? Oke Pak, dari mulai eh, ada namanya production planning, kemudian kita masuk ke production, kemudian kita masuk ke warehouse QA, lengkap dijelaskan oleh IT manager, paham banget. Ada marketing, sales, fungsinya apa? Begini Pak, gambaran aliran prosesnya. Kebetulan proses itu sudah kita jalankan di dalam aplikasi namanya SAP, Microsoft Dynamics, Odoo atau apapun gitu. Lengkap Pak di sini. Ini solusi untuk digital. Begitu IT manajernya ditanya, tolong Pak jelaskan end-to-end proses IT seperti apa? Bingung dia, tidak paham dia. Itu artinya IT manager hanya mampu membantu bisnis, tapi lupa proses di IT-nya sendiri itu tidak paham. Ditanya, tata kelola apa? Tata kelola IT. Tata kelola IT itu COVID ya? Salah itu frameworknya. Tata kelola itu tuh apa? Policy ya, prosedur, bagian dari tata kelola ya. Tapi penjelasan tata kelola bukan seperti itu. Jadi perusahaannya sudah menggunakan ERP yang mahal, tapi IT-nya masih menggunakan Excel. Coba cek di tempat Bapak Ibu kalau masih tradisional, kalau masih jadi mercusuar, ticketing sistemnya pakai apa? Udah ada SLA belum? Jangan-jangan masih pakai email pelaporannya, masih pakai WA. Formulir kalau change management, kalau mau deploy ke production pakai apa? Google Form. Aduh, kasihan banget. Pakai form manual di tanda tangan atau by email. Waduh. Sementara Bapak Ibu luar biasa memahami bisnis sampai menyediakan solusi bagi mereka. Atau mungkin saya sudah ISO Pak, IT-nya ISO 20001, ISO 20.000 dan sebagainya. Tapi cek prosesnya, ternyata prosesnya masih manual. Pada saat audit kenapa lolos, ngumpulinya setengah mati, ambil sana, ambil sini. Begitu ada audit lagi, audit lagi, audit lagi. Repot banget, saya kan sibuk di operasional. Itu harusnya nggak gitu. Perusahaan sudah ISO 20.000, ISO 27001 atau ISO apapun kan harusnya lebih bagus lagi. Audit itu kayak kutukan Bapak Ibu, apalagi setahun berapa kali. Bahkan setiap, oh maturity saya sudah tinggi, kalau instansi, kalau Bapak Ibu ada di instansi, SPB saya udah tinggi dan sebagainya. Wah, kemarin Kominfo ya, beberapa waktu yang lalu itu jadi benchmark Pak, SPBI-nya tinggi sekali, 4,5 atau lebih malah gitu ya. Itu jadi benchmark dan tempat datang perusahaan untuk studi banding. Tiba-tiba